Saya dan pujaan sekolah duduk berdampingan saling menyukai selama 6 tahun. Tapi ketika saya mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan perasaan saya padanya, dia justru berkata bahwa ada kecelakaan di rumah. Dia akan segera meninggalkan kota ini. Hari itu saya melihatnya putus asa dengan mata kepala saya sendiri. Dia menangis semalaman di tengah hujan deras. Aku pergi. Mulai sekarang, jaga dirimu baik-baik ya. Sejak hari itu, dia benar-benar menghilang dari pandangan saya selama 6 tahun penuh. Hingga suatu hari setelah pulang kerja saya bersiap untuk pergi. Ke toko serba ada di samping untuk membeli beberapa barang. Tiba-tiba datang seorang gadis berpakaian sangat menarik. Dia membuat saya tidak bisa menahan untuk melihatnya 2 kali. Saya harus mengakui bahwa gadis ini sangat cantik. Namun saat saya berpapasan dengannya, gambar pujaan sekolah saya dan orang di depan saya langsung menyatu dalam pikiran saya. Saya segera memanggil nama gadis itu dengan ragu-ragu. Kata-kata yang menyakitkan hati. Mendengar suaranya, gadis itu berhenti sejenak dan mengalihkan pandangannya ke arah saya. Dia mengedipkan mata dan mengamati saya dari atas ke bawah. Memastikan bahwa dirinya tidak salah orang. Segera menunjukkan senyum dengan penuh kebahagiaan. Pria, tokoh utama cerita. Saya berbalik sambil tersenyum. Benar-benar kamu. Perubahannya sangat besar ya. Saya bahkan mengira salah orang. Mendengar kata-kata, perubahan yang sangat besar. Ekspresi Shang Xinchi tertegun. Senyum itu perlahan menjadi kaku. Dia menundukkan kepala dengan nada suara yang sulit untuk diungkapkan. Hanya bisa menarik ujung rok yang terlalu pendek dengan tangan kecilnya. Iya, kamu sih terlihat tidak banyak berubah. Saya memperhatikan gerakan kecilnya. Namun tetap tidak menunjukkan perasaan dan tersenyum. Sudah lama tidak bertemu. Shang Xinchi mengangkat tatapannya dengan penuh keraguan. Setelah bertatap mata sejenak, dia segera mengalihkan pandangannya ke bawah. Saya baru saja ingin melanjutkan perkataan. Namun tatapan singkat itu membuat saya kehilangan kata-kata. Gadis di depan saya tidak sama dengan gadis dalam ingatan saya. Dia dalam ingatan saya selalu bersinar ceria dan penuh kehidupan. Tapi sekarang dia bahkan tidak memiliki kilau di matanya. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu, wajar jika ada sedikit kekakuan. Tapi tidak sampai harus menghindar ketika melihat dirinya sendiri, kan? Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Shang Xinchi selama bertahun-tahun ini. Tapi saya tahu, dia seharusnya tidak seperti ini. Lagi pula, walaupun kita mundur 1000 langkah, Shang Xinchi sekalipun harus berkembang ke arah yang buruk. Dengan kondisi wajahnya yang alami seperti Liu Ruyan, dia seharusnya tidak menjadi seperti sekarang ini. Saya tersadar kembali. Kemudian saya membuka mulut untuk keheningan. Apakah kamu tinggal di sekitar sini? Mengapa kamu keluar sendirian begitu larut? Shang Xinchi menundukkan kepalanya. Suaranya sedikit bergetar. Saya tinggal di Nanjun Dua Atas. Tidak tinggal di sekitar sini. Dia terlihat seperti siswa yang menerima hukuman. Dia menjawab pertanyaan dengan tegas. Saat dia berbicara, dia juga sesekali mencuri pandang ke arah saya. Seolah-olah dia sedang melihat ekspresi saya. Saya merasa jika saya terus bertanya, dia akan menangis. Percakapan biasa jadi terasa seperti aku menggoda gadis kecil. Jadi aku berbicara dengan nada bersahabat. Mencoba mengembalikan suasana ke jalurnya. Jadi, apakah kamu sekarang akan kembali? Shang Xinchi mengangguk dan mengiyakan. Aku bertanya lagi, apakah kamu akan berjalan kembali? Dia masih mengangguk. Begitu bertanya satu, dijawab satu. Ditambah dengan gerakan Shang Xinchi yang canggung. Semakin mirip dengan pemuda ugal-ugalan yang mengganggu gadis kecil. Jadi, aku memberi isyarat dengan mataku ke arah kompleks di sebelah. Lalu aku berkata, rumahku tinggal di sini. Bagaimana kalau aku mengantarmu pulang? Setelah semua, sekolah menengah kedua yang kedua cukup jauh dari sini. Shang Xinchi mengikuti tatapanku dan melihat ke arah kompleks. Lalu dia mencatatnya dalam hati. Namun, ketika mendengar bahwa aku akan mengantarnya pulang, dia juga tampak sedikit terkejut dan melambaikan tangan. Tidak. Tidak perlu merepotkanmu. Aku bisa berjalan pulang sendiri. Aku melihat wajahnya yang panik. Saat ini, perasaanku juga sedikit kompleks. Jadi saya berkata setengah bercanda. Begitu bersikap asing. Apa kamu takut saya memiliki niat jahat padamu? Shang Xinchi ingin membela diri. Tapi karena gugup, kata-kata yang keluar menjadi tidak jelas dan terbata-bata. Aku tersenyum dan berkata, menggeber motor bukanlah masalah besar. Tunggu saya sebentar, saya akan mengemudi. Saya tidak memberinya kesempatan untuk menolak. Berbalik dan berlari kecil pergi. Shang Xinchi ingin berbicara tetapi terdiam. Tidak tahu apa yang ia pikirkan sekarang. Tatapan matanya saat ini juga tampak kosong. Tidak lama kemudian, sebuah mobil tua pun datang di depan. Shang Xinchi dengan canggung naik ke kursi penumpang depan. Setelah hening sejenak, ia bertanya dengan sangat gelisah. Biarkan orang seperti saya duduk di kursi penumpang depan. Pacar kamu tidak akan keberatan? Ia bertanya dengan nada cemas. Suaranya semakin lama semakin kecil. Seperti sangat rendah hati hingga ke tanah. Saya memegang kemudi dan menjawab dengan jujur. Saya tidak punya pacar.
Hanya terlihat dia membungkuk dan terdiam. Seolah-olah tidak mendengar. Di dalam mobil terasa terlalu sunyi. Saya dan dia seakan terpisah oleh jembatan yang panjang. Setelah mobil masuk ke jalan utama, saya baru bisa memperhatikan gadis di samping saya. Ternyata dia juga bisa sependiam ini. Jika ini terjadi di masa lalu, dia seharusnya cerewet seperti burung kecil. Tidak henti-hentinya berbicara. Jadi saya berkata kembali. Saya baru pulang ke Nanking sore ini. Shang Xinqi dengan alami mengikuti topik dan bertanya. Oh, begitu. Jadi sebelumnya kamu belajar di sekolah di BU. Saya juga menemukan pekerjaan saya di sana. Saya melanjutkan pembicaraan untuk memperpanjang dialog. Setelah itu, percakapan antara kami berdua semakin banyak. Aura saya santai. Saat membicarakan tempat yang familiar, saya bahkan secara proaktif memberikan hak bicara kepada Shang Xinqi. Shang Xinqi sendiri bahkan tidak menyadarinya saat itu. Kata-katanya perlahan-lahan semakin banyak. Kejanggalan pertemuan kita setelah lama berpisah perlahan menghilang. Sambil berbincang, aku mengamati diam-diam. Aku awalnya mengira gadis yang penuh dengan sinar bintang di matanya telah hilang. Namun dalam obrolan santai dengannya, tetap saja, aku menangkapnya dengan tajam. Dia duduk di kursi penumpang depan. Tidak ada yang berubah. Dia yang dulu tidak hilang. Hanya saja, dia terkurung dalam kedalaman hati. Oh iya, dulu kamu sering menyalin tugasku. Aku khawatir kamu akan mengalami kesulitan saat ujian. Tapi untungnya kamu sangat pintar. Nilai kamu selalu stabil. Shang Xinqi berbicara sambil tersenyum. Ekspresi bahagianya pun terlihat setelah sekian lama. Bicara tentang nilai. Aku ingat kamu tidak lebih baik dari aku dalam ujian kan? Kemana kamu kuliah setelah itu? Aku tidak bisa menghubungimu lagi. Tapi kata-kataku sepertinya menyentuh topik yang tabu. Tubuhnya bergetar sedikit. Senyumnya seketika memudar. Aku tidak kuliah. Saya sedikit terkejut dengan hal ini. Namun, mempertimbangkan emosinya, saya tidak melanjutkan pertanyaan. Karena dari nada bicaranya, tidak sulit untuk mendengar. Dia tidak mengatakan kalimat ini dengan mudah. Suasana di dalam mobil tiba-tiba menjadi tegang. Saya sedang berniat untuk mengalihkan topik pembicaraan. Tiba-tiba saya melihat Shang Xinqi melirik keluar jendela. Lalu dia berkata pelan padaku. Apa bisa berhenti di pinggir jalan di depan? Saya tinggal di sini. Mendengar itu, saya melihat kondisi jalan. Lalu saya mengurangi kecepatan dan berhenti di sisi jalan. Setelah mobil berhenti dengan stabil, Shang Xinqi terdiam sejenak lalu berkata, kalau begitu, saya pergi. Dia mengucapkan kalimat ini dengan sangat lembut, ringan seperti selembar salju kecil. Setelah itu, dia melepas sabuk pengaman dan menatapku. Ini adalah pertama kalinya Shang Xinqi menatapku malam ini. Pupil matanya berkilau dengan cahaya yang gelisah. Di matanya penuh dengan cahaya yang hancur. Akhirnya, dia dengan enggan mengangkat tangannya ke dada. Lalu dia melambaikan tangan kecilnya dengan sedikit gerakan. Selamat tinggal. Aku pergi. Melihat gadis di kursi penumpang depan perlahan berdiri. Namun aku tidak bisa merespons dengan ucapan selamat tinggal. Hanya bisa menatapnya dengan bingung. Apakah ini adalah perpisahan dengan diriku sendiri? Aku teringat kembali kenangan-kenangan kecil bersama teman sebangkuku ini. Kamu, Shang Xinqi, memang begini. Sudah bertahun-tahun berlalu. Ternyata tidak ada perubahan sama sekali. Tidak ada sedikit pun kepura-puraan. Segala sesuatunya langsung terlihat di wajahmu. Apa yang terjadi dengan tatapan matamu yang seolah meminta pertolongan? Mengapa ada tekad yang begitu kuat dalam nada bicaramu? Dengan sikapmu ini, bagaimana mungkin aku bisa tenang untuk berpisah denganmu? Segera aku tersadar. Dan langsung berkata untuk menahannya. Aku belum makan. Maukah kamu menemani aku untuk makan sesuatu? Shang Xinqi menyandarkan satu tangannya pada pegangan pintu dan membuka pintu mobil. Suaranya terdengar bergetar menahan tangis. Maaf ya, aku sudah makan. Lalu dia melangkahkan satu kakinya keluar. Kalau begitu, saya yang traktir. Kamu mau makan atau tidak? Dia menggelengkan kepala. Tampaknya emosinya sudah agak merosot. Saat ini bahkan tidak bisa mengeluarkan sepatah kata. Ayo kita makan kue Napoleon. Pada saat akan meninggalkan tempat duduk, dia seolah-olah terhenti karena mantra penahanan. Beberapa saat kemudian, dia menghela napas. Sudah larut malam. Toko kue pasti sudah tutup, kan? Sambil berkata, dia menarik tubuhnya kembali dengan anggun. Lalu dia menutup pintu mobil perlahan dengan tangan kecilnya. Di sini sepertinya sudah tidak ada. Namun, wilayah perkotaan. Pada waktu ini seharusnya masih ada diskon. Shang Xinqi mengatupkan bibirnya dan berkata, baiklah, kalau begitu, saya akan menemanimu makan sesuatu. Dia mengangkat tangan untuk menghapus air mata sesekali sambil membalikkan wajahnya. Saya tidak melirik. Berpura-pura tidak memperhatikan. Belum sampai tengah malam. Pusat kota memang lebih ramai. Pastinya jauh lebih ramai dibandingkan di kampus. Duduk di tempat yang dekat dengan jendela di toko kue. Sesekali masih bisa melihat pejalan kaki lewat di luar jendela.
Toko kue ini masih sama seperti sebelumnya. Ayo, kamu juga makan. Shang Xinchi menyadari bahwa hanya dia yang makan. Dia merasa agak canggung. Lalu dia mengangkat tangan dan mendorong sepotong kue ke arahku. Oh, baiklah. Aku mengalihkan pandanganku dari luar jendela. Kemudian mengambil sendok kecil dan mulai makan perlahan. Sebenarnya aku tidak terlalu suka makan makanan manis. Setelah mengambil 2 suap, aku memandangnya. Melihat Shang Xinchi menunduk dan fokus makan kue. Rambutnya masih begitu indah. Dia juga semakin cantik. Sebelumnya aku tidak pernah memperhatikannya dengan serius. Sekarang, di dalam toko yang terang ini, baru sekarang aku memperhatikannya dengan seksama. Wajah polosnya kini dihiasi berbagai aksesori kecil. Saat dia membuka mulutnya untuk makan, terdapat sedikit tampak manik-manik kecil berwarna pink di lidahnya. Bahkan di pergelangan tangan yang ramping dan lembut pun terdapat tato. Ini adalah stiker simbol merek dagang terdaftar. Shang Xinchi tidak tahu kapan dia menyadari tatapanku. Dia juga tidak makan kue lagi. Dia menutupi pola di pergelangan tangannya dengan satu tangan. Melihat diam-diam tertangkap. Saat ini, aku juga merasa sedikit canggung. Tatapanku sejenak tidak tahu harus melihat kemana. Secara alami, aku melihat ke anting-antingnya. Shang Xinchi tampak seperti akan menangis. Dengan kasar, dia mencabut anting-antingnya. Itu adalah yang dipasang. Sekarang, matanya sedikit kemerahan. Melihat itu, pupilku menyempit. Dalam hati, aku menghela napas dingin untuknya. Tanpa sengaja, aku melihat ke mulutnya. Dia bersemangat dan membuka mulutnya sambil mengangkat tangan. Namun, pada saat jarinya hampir masuk ke mulut, dia menyadari itu kurang pantas. Dia menarik kembali gerakannya. Itu adalah bola kecil yang menempel dengan magnet. Aku akan mencopotnya saat aku pulang. Dia menundukkan kepala dan menjelaskan pelan. Air matanya jatuh deras. Saat ini, aku sedikit panik. Bukan, aku tidak mengatakan apa-apa. Shang Xinchi menoleh dan kemudian mengangkat tangan untuk menghapus air mata sembarangan. Bahkan riasan tipis yang berantakan pun dia tidak peduli. Dia terlihat seperti anak yang melakukan kesalahan. Menunduk dengan tangan menekan lutut. Apakah kamu tidak mau makan? Dia menjawab tidak relevan. Penampilanku sekarang ini sangat buruk, kan? Tangan kecilnya gelisah meremas rok tidak berani menatap ke atas. Memang cukup buruk. Mendengar itu, kepalanya semakin menunduk. Pemborosan bukanlah kebiasaan yang baik. Shang Xinchi sedikit mengangkat kepalanya. Lalu melihatku dengan mata yang memerah. Segera makan? Ya. Aku tidak bisa menghabiskan sebanyak ini. Saya tersenyum sedikit. Kamu tidak jadi tidak suka makan, kan? Aku ingat kamu dulu sangat suka makan. Saat kelas 1 SMA, kamu pernah membawaku ke sini. Ini adalah toko yang sama. Shang Xinchi ragu-ragu mengikat rambutnya. Lalu mengambil sendok kecil lagi. Kamu masih ingat? Ya. Bagaimana mungkin tidak ingat? Itu saat kami baru mulai kelas 1 SMA. Kita duduk sebangku lagi. Kamu bilang kita harus merayakannya. Lalu ajak aku makan makanan enak. Saat itu terasa sangat misterius. Aku bahkan mengira itu adalah hidangan besar. Siang-siang di bawah sinar matahari terik. Bodoh-bodoh bersepeda bersama ke kota. Ternyata kita cuma membeli sepotong kue Napoleon. Dan membaginya berdua, dengan sangat pelit. Dengarkan uraian saya yang ringan dan lucu. Shang Xinchi menutupi mulutnya dan tertawa. Dia melihat kue yang ada di meja. Sendoknya menyentuhnya dengan lembut. Aku tidak punya banyak uang saku. Uang untuk kue itu juga aku kumpulkan cukup lama. Saat itu aku tidak berpikir terlalu banyak. Hanya merasa itu sangat enak. Jadi ingin mengajakmu untuk mencicipinya. Maaf ya. Dia menyendok satu sendok dan memasukkannya ke mulutnya. Manisnya meleleh di ujung lidah. Lalu dia mengulangnya kembali seperti mengigau. Sungguh sangat minta maaf. Sekarang permintaan maafnya sudah terlambat. Shang Xinchi mengangkat sendok kecilnya dan menatap ke atas. Lalu dia menatap saya dengan bingung. Saya dengan serius berkata, seseorang pada akhirnya akan terus terkungkung oleh hal-hal yang tak dapat dimilikinya di masa muda. Waktu itu aku melihatmu memandang rak kue dengan penuh harap. Aku ingin suatu hari nanti memberikanmu cukup untuk dimakan. Hari ini, semua ini tidak boleh kau sia-siakan. Harus dimakan habis tanpa sisa. Kau masih berbicara dengan sangat menarik. Shang Xinchi tersenyum sedikit dan menundukkan pandangannya. Aku akan mendengarkan kata-katamu dan menghabiskan semuanya. Dulu aku memang sangat minta maaf. Perasaan lembut yang penuh perhatian ini. Sangat familiar. Dia benar-benar tidak berubah sama sekali. Tapi bagaimana dengan diriku? Tatapan Shang Xinchi sedikit redup dan tidak terlihat. Makan kue dengan perlahan. Beberapa potong kue sudah masuk perut. Suasana hati Shang Xinchi jelas terlihat jauh lebih baik. Di dalam toko, musik santai diputar. Saya menyisipkan kata-kata dalam pembicaraan saya. Tanpa sengaja, saya menanyakan kabar terbaru dia. Dia tidak melanjutkan ke perguruan tinggi. Dia tidak mendapatkan pekerjaan selama ini. Ekonomi tidak baik dalam beberapa tahun ini. Jadi, dia bekerja di media sosial dari rumah. Tinggal di kontrakan yang murah.
Kata-kata ini diucapkan dengan nada santai dari mulutnya. Namun, hal itu mengungkapkan bahwa dia tidak merasa nyaman. Saya juga bisa mendengar bahwa dia tidak ingin membahas topik tersebut. Jadi, setelah beberapa kalimat, pembicaraan pun terhenti. Jika tidak membahas keadaan hidup, mari kita bicarakan hobi saja. Bicara tentang hobi. Shang Xinqi selalu menyukai puisi. Dia adalah perwakilan mata pelajaran bahasa saat SMP. Suaranya sangat indah. Dia sering dipanggil oleh guru bahasa untuk membaca teks. Saya ingat saat itu dia menghemat uang untuk membeli sebuah kumpulan puisi. Dia bahkan menghemat uang untuk sarapan selama beberapa hari. Saat itu, saya tahu situasinya. Saya bahkan bilang dia bodoh. Saya menggodanya karena membeli tetapi tidak membacanya. Sangat tidak berharga. Namun, dia seolah-olah melawan. Setiap malam sebelum tidur, dia harus membaca satu bagian menggunakan suara Kiki untuk dirinya sendiri. Dia membacanya dengan sangat antusias. Saya mendengarnya sambil mengantuk. Dia adalah tipe gadis yang sangat emosional. Terkadang saat terlalu tenggelam dalam bacaan, dia bahkan bisa meneteskan air mata. Tidak kusangka waktu berlalu begitu cepat. Anak-anak saat itu. Sekarang mereka semua sudah tumbuh dewasa. Memanfaatkan kesempatan ini. Saya bertanya dengan bercanda. Buku puisi itu tidak kau simpan lagi, kan? Shang Xinqi tersenyum sambil memiringkan kepala ke arahku. Tentu saja sudah dibuang. Setelah mengatakannya, matanya tanpa sadar menatap ke bawah. Dengan suara yang nyaris tidak terdengar, dia menambahkan, karena tidak ada yang membutuhkannya lagi. Shang Xinqi sedang menyantap kue dengan rakus. Entah dia lapar atau patuh. Dia benar-benar menghabiskan semua kue itu. Itu terus berlangsung sampai akhir. Keduanya tidak banyak berbicara. Saya benar-benar bisa merasakan bahwa dia takut kepada saya. Dan sengaja menghindari sesuatu. Syukurlah, dia tidak menunjukkan penolakan yang kuat. Sudah kenyang? Aku bertanya. Shang Xinqi mengangkat jus dan mengangguk pelan. Katanya ingin menemani dia makan sedikit. Tapi pada akhirnya dia yang banyak makan sendiri. Lalu dia berkata pelan. Berapa banyak yang kamu habiskan, biar saya transfer ke kamu. Saya yang mengajak kamu keluar untuk menemani saya makan. Masak saya juga harus membayar? Itu tidak masuk akal. Tapi, dia memerah dan melihat tumpukan piring kosong di sebelahnya. Saya mengatakan ini dengan nada bercanda. Kalau kamu mau, masih banyak kesempatan untuk mengajak saya. Satu panggilan saja sudah bisa memanggil saya keluar. Saya siap sedia kapan saja. Juga bisa tambah WeChat ya. Dulu saat SMP dan SMA, aku hanya punya akun Kikinya saja. Bahkan tidak ada nomor telepon. Setelah lulus SMA, saya mencoba menghubunginya beberapa kali. Mungkin karena dia tidak menggunakan Kiki lagi. Saya tidak bisa menghubunginya. Setelah itu kami tidak pernah berhubungan lagi. Kami berdua meninggalkan kedai makanan penutup. Angin malam terasa sejuk. Lampu di pinggir jalan memperpanjang bayangan ke belakang. Kami berjalan bersebelahan. Tidak ada banyak yang bisa dibicarakan. Suasana terasa sedikit canggung. Shang Xinqi menundukkan kepalanya. Juga tidak berani menoleh padanya. Perasaan Shang Xinqi sangat rumit. Dia memang tidak berubah sama sekali, tetapi aku sudah tidak berhak untuk menyukainya lagi. Namun bisa melihatnya sebelum meninggalkan dunia ini. Sekali lagi, aku benar-benar beruntung. Terpikir seperti ini. Sudut bibirnya tersenyum tipis. Sebelum meninggalkan dunia ini, bisa berjalan tenang bersamanya. Aku sudah merasa puas. Mungkin aku masih sedikit serakah. Jika bisa berpegangan tangan. Pandangannya yang tertunduk tak sengaja beralih ke tangannya di samping. Ingin meraih. Tapi setelah berpikir sejenak, dia menyadari bahwa dia agak terlalu serakah. Pipinya mulai sedikit memerah lagi. Jadi dia segera mengalihkan pandangannya. Tapi hampir pada saat yang sama, tanpa ada tanda-tanda, aku langsung meraih pergelangan tangannya. Jantung kecil Shang Xinqi berdebar kencang. Tubuhnya terasa seperti tersengat. Dia membelalak. Menoleh padaku. Saya tidak melihatnya. Hanya menariknya agar berdiri. Lalu mengernyitkan dahi melihat sisi jalan yang lain. Beberapa pemuda ugal-ugalan melintas di depanku dengan cepat. Suara mesin motor yang menggeber membuat jantung berdegup kencang. Beberapa anak muda berambut kuning benar-benar bosan hidup. Saya melihat lampu belakang mobil yang cepat menghilang dan mengucapkan kata-kata kasar. Lalu alihkan pandangan ke Shang Xinqi. Jalan saja tanpa melihat jalan. Selalu menunduk melakukan apa? Hampir saja menabrak. Mereka tidak takut mati. Kamu juga tidak takut mati, kan? Shang Xinqi tersadar dan terus meminta maaf. Maaf, maaf. Tapi melihat tampangnya yang ketakutan. Saya juga menyadari nada suara saya tadi agak keras. Jadi saya sedikit meredakan. Bukan bermaksud bilang kamu. Hanya bilang untuk lebih memperhatikan jalan. Maaf. Saya tahu saya salah. Maaf. Suara akhirnya bergetar lembut. Saya tahu dia mudah tersentuh. Jadi saya membersihkan tenggorokan dan tidak membahas hal ini lagi. Lalu menggandengnya menyeberang ke sisi jalan yang lain. Saat saya sampai di depan mobil dan mengeluarkan kunci,
Baru saya sadar bahwa saya masih menggenggam tangannya. Saya sampai lupa sudah menggenggamnya terus. Shang Xinqi juga tidak berjuang sama sekali. Dengan tanpa jejak, melepaskannya. Setelah masuk ke dalam mobil, juga tidak perlu perintah yang berlebihan. Shang Xinqi dengan aktif mengaitkan sabuk pengaman. Duduk dengan rapi. Tangan diletakkan di atas rok. Seperti anak kecil yang sedang dimarahi. Anak yang ingin berperilaku baik setelah dimarahi. Saya melihat semuanya. Rasanya ingin tertawa tanpa alasan. Mungkin saat kecil saya membuat ayah marah. Saat saya aktif membersihkan meja dan menyapu setelah dimarahi. Ayah juga merasakan hal yang sama, kan? Keseruan yang hanya dimiliki orang dewasa. Begitu dipikir-pikir, dia memang benar-benar seperti anak kecil. Saya meraba saku celana dan mencari-cari. Tapi saya mendapati bahwa ponsel saya hilang. Segera saya menepuk dahi. Ingat bahwa saya meletakkan ponsel di atas meja setelah menambahkan WeChat di toko kue. Tak kunjung terlihat mobil berangkat. Shang Xinqi melirik sekilas. Kamu tunggu di mobil sebentar. Handphoneku tertinggal di toko makanan penutup. Saya pergi ambil sebentar. Sambil berbicara, saya berencana membuka pintu dan keluar. Shang Xinqi segera melepas sabuk pengaman. Dia juga ingin ikut pergi dengan saya. Untuk itu, saya menoleh dan berkata padanya. Kamu tunggu saja di mobil. Kamu tunggu di sini, saya akan segera kembali. Kalau begitu, kamu harus cepat kembali. Saya agak takut melihat tatapan cemasnya. Saya terdiam sejenak. Tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang sangat familiar. Seperti saat kecil pergi keluar dengan orang dewasa. Menunggu antrean untuk membayar di supermarket. Atau saat bersiap-siap naik kendaraan di stasiun. Orang dewasa selalu ada urusan yang membuatnya pergi. Meninggalkan satu kalimat. Kamu tunggu di sini, aku segera kembali. Saat itu, hati ini penuh dengan kecemasan. Takut dan gugup. Sangat menyiksa. Dan saat itu saya masih kecil. Tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi risiko. Ditinggalkan sendirian dalam situasi seperti itu. Tidak ada bedanya dengan ditinggalkan. Perasaan itu sangat buruk. Jadi saya coba bertanya dengan santai. Di malam hari, saya merasa cukup takut sendirian. Kalau begitu, kamu ikut saya. Shang Xinqi terlihat jelas senang. Dia segera mengangguk sambil berkata baik. Saya langsung menggelengkan kepala dan tersenyum. Sementara itu, di dalam hati muncul perasaan aneh. Entahlah, mungkin hanya ilusi. Sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu. Tubuh Shang Xinqi sudah tumbuh sedikit. Penampilannya juga semakin baik. Dia juga semakin cantik. Tapi kenapa dalam pikiran masih seperti anak sekolah menengah pertama? Mobil berhenti. Sambil berpikir, saya menuju arah toko kue. Mungkin karena saya benar-benar menganggapnya sebagai anak kecil. Saat menyeberangi jalan, secara naluri saya menggenggam tangannya. Saya bisa merasakan tubuhnya bergetar sedikit. Tapi dia tidak menunjukkan penolakan sama sekali. Dia membiarkan saya menggenggamnya. Saya tidak bermaksud demikian. Sebenarnya saya ingin melepaskan tangan. Tapi melihat Shang Xinqi begitu patuh, saya pun melanjutkan kesalahan itu. Ngomong-ngomong, tangannya memang lembut. Digenggam terasa sedikit dingin, sangat nyaman. Mengambil kembali ponsel dan kembali ke samping mobil. Aku baru saja meletakkan tangan kecilku. Dalam perjalanan pulang dengan mobil. Di dalam mobil sangat tenang. Tapi tidak seaneh saat datang. Dan ada rona merah pada wajah gadis sebagai hiasan. Suasana juga cukup menghangat. Ketika kami terhenti oleh lampu lalu lintas di suatu persimpangan. Shang Xinqi dengan tiba-tiba berkata bahwa aku selalu sendirian. Aku melirik ke arahnya. Kulihat dia menunduk memegang ujung rok dan terhenti sejenak. Kemudian dia melanjutkan berkata, aku tidak punya pacar. Selalu tidak ada. Aku tahu apa maksudnya. Setelah sedikit berpikir sejenak, ketika mobil mulai bergerak lagi, aku langsung berkata, jika kamu suka padaku, kita bisa mencoba menjalin hubungan. Orang dewasa tidak perlu berputar-putar lagi. Aku suka. Shang Xinqi hampir saja mengucapkannya. Tapi saat kata-kata itu di bibirnya, dia malah bertanya, apa mobil ini milikmu? Aku terkejut sejenak. Sebenarnya tidak perlu begitu sensitif. Menjalin hubungan cinta yang serius. Memahami situasi ekonomi satu sama lain itu juga masuk akal. Jadi saya menjawab dengan jujur. Bukan. Mobil ini milik ayah saya. Mobil Chevrolet Cruze ini adalah mobil kesayangan ayah. Ujung pintu mobilnya hampir berkilau. Tahun lalu saya sudah ingin menggantikan mobil ayah. Shang Xinqi sebenarnya tidak mengerti mobil sama sekali. Tapi dalam pemikirannya, dia merasa semua mobil itu cukup mahal. Dia tidak bodoh. Keterampilan mengemudi Chen Yuan sangat terampil. Seharusnya dia punya mobil sendiri. Alasan dia tiba-tiba bertanya seperti itu. Shang Xinqi memang ingin memahami secara tidak langsung tentang situasi hidupnya. Tapi berbeda dengan yang biasa. Orang lain biasanya berharap kondisi satu sama lain lebih baik. Dia justru berharap kondisi saya sedikit lebih buruk. Sebenarnya, baik atau tidaknya kondisi tidak berpengaruh. Hampir pada saat dia bertanya, dia sudah menyesal.
Karena tidak peduli bagaimana keadaan Chen Yuan, dia tidak mungkin bisa berpacaran lagi dengannya. Tapi meskipun begitu, pertemuan yang ditakdirkan, sifat lembutnya yang sama seperti dulu. Namun, itu membuat Shang Xinqi kembali memiliki harapan yang tidak realistis. Dia merasa bersemangat. Mungkin masih ada harapan untuknya. Dia berpikir jika Chen Yuan tidak hidup dengan baik, mungkin masih ada kesempatan untuk mengejar langkahnya. Jadi, dia secara tidak langsung bertanya tentang situasi keuangannya. Namun setelah sedikit tenang, dia segera menghadapi kenyataan. Dia sangat terputus dari masyarakat. Dia yang bertahan hidup dengan membuat video yang borderline. Sudah tidak layak lagi membahas cinta. Awalnya sudah memutuskan untuk mati. Sekarang seperti ini lagi. Dia benar-benar tenang. Dia menundukkan pandangannya dan berkata pelan, "Maaf, seharusnya saya tidak bertanya. Anggap saja saya tidak mengatakan itu barusan." Saya sedikit memperlambat kecepatan dan berkata setengah bercanda. "Bukan. Kamu bahkan belum bertanya tentang pekerjaan dan tabungan saya. Apa kamu sudah tidak suka padaku?" Shang Xinqi membuka matanya sedikit lebih lebar, terlihat terkejut. Jadi suaranya sedikit meninggi. "Bukan itu. Bagaimana mungkin aku tidak suka padamu?" Saya hanya tersenyum mendengarnya. Lalu mengapa tidak dilanjutkan pertanyaannya? Shang Xinqi ingin berbicara tetapi terdiam. Setelah beberapa saat, dia baru berkata pelan. "Karena tidak perlu ditanyakan lagi. Saya sudah tidak tahan hidup ini." Tapi setengah kalimat terakhir itu meleleh dalam senyumnya yang pahit. Tidak diucapkan. "Begitu ya. Saya juga tidak bertanya lebih banyak tentang itu. Hanya membuka sedikit jendela. Membiarkan angin dingin masuk ke dalam mobil. Membuat diri sedikit sadar. Bahkan mengira kita akan mulai berkencan. Senang sejenak. Kota kecil ini tidak terlalu besar. Jarak dari pusat kota ke kampus hanya kurang dari 10 menit perjalanan. Mobil berhenti dengan stabil di pinggir jalan. Saya melihat penumpang di kursi depan keluar dari tempat duduk. Lalu segera mengingatkan untuk kembali ke rumah dengan hati-hati. Setelah mengatakannya, baru sadar. Benar-benar menganggap orang lain seperti anak kecil. Shang Xinqi tidak keberatan. Jadi dia menjawab dengan santai, "Baik. Jujur, ada sedikit rasa bersalah." Setelah mengucapkan selamat tinggal dengan sederhana, saya pun pergi dengan mobil. Shang Xinqi berdiri di pinggir jalan. Melihat dengan kosong arah mobil itu menghilang. Lampu jalan agak redup. Namun dia enggan pergi lama. Kantong plastik yang bergulung-gulung di sampingnya. Di dalamnya ada angin yang tidak diinginkan oleh siapapun. Seperti aku yang berdiri di bawah lampu, melihatmu pergi. Tubuhku dipenuhi jiwa yang tidak diinginkan. Semuanya adalah sampah. Shang Xinqi kembali ke rumah sewa sudah pukul 1 pagi. Namun dia tidak langsung pergi tidur. Melainkan melangkah ke kamar mandi yang sempit. Kamar mandi di rumah sewa selalu tidak berfungsi dengan baik. Suhu air agak dingin. Namun semua itu tidak dia pedulikan. Dia hanya mencuci sambil menggosok pergelangan tangan dan perutnya dengan keras seperti pelampiasan. Tato yang dibuat untuk merekam video yang batasan. Kulitnya digosok hingga memerah. Saat dia sedang mengeringkan rambut, emosinya benar-benar hancur, air mata mengalir deras. Namun dia tidak berani menangis keras. Hanya menempelkan punggung tangannya di bibir dan bersandar di dinding. Lalu dia duduk lemas di lantai sambil mengeluarkan isakan kecil. Dia menangis dengan sangat sedih. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah menangis karena kesulitan hidup. Hingga saat ini, air mata mengalir deras dari lubuk hati. Tidak bisa dihentikan. Shang Xinqi adalah anak dari keluarga tunggal. Sejak kecil, orang tuanya telah bercerai. Dia tinggal bersama ayahnya. Sejak kecil hingga dewasa. Meskipun rumahnya sedikit miskin, hidup mereka cukup baik. Ayahnya sangat baik padanya. Setidaknya tidak khawatir tentang makanan dan pakaian. Hari-hari seperti ini terus berlanjut sampai malam dia lulus SMA. Ayahnya pulang ke rumah. Dia telah merobek semua kartu tabungan di rumah. Suaranya bahkan penuh dengan tangisan saat berbicara. Terlibat dalam perjudian dan berhutang. Ketika Shang Xinqi mengetahui semua ini, sudah terlambat. Sungguh tidak ada jalan lain. Ayahnya bilang bahwa dia ingin mati. Dan jumlah hutang itu tidak cukup besar untuk membuat seseorang putus asa. Shang Xinqi juga tidak mungkin hanya dia melihat ayahnya mencari jalan pintas untuk mengakhiri hidup. Ayah berkata jika dia membantu, dia bisa melewati masa sulit ini. Dia tentu saja setuju tanpa syarat. Ayah segera menggunakan informasi identitasnya untuk menghubungi pinjaman online. Dia meminjam semua yang bisa dipinjam. Sekarang jika diingat kembali, itu hanya pertunjukan si penjudi. Penjudi adalah penjudi. Tidak ada yang namanya berubah menjadi lebih baik. Hal ini sudah bisa diprediksi. Ayah tidak menggunakan uang tersebut untuk membayar utang, melainkan berpikir untuk membalikkan keadaan. Hasilnya bisa dibayangkan. Pada liburan musim panas setelah lulus kelas 3 SMA, ketika orang lain sedang menikmati liburan mereka, dia menjadi yatim piatu dan tak memiliki siapa-siapa. Hubungan terakhir ayah dan dia adalah hutang menumpuk yang ia tanggung. Kehidupan setelah itu menjadi sangat sulit.
Dia tidak bisa melanjutkan kuliah. Dia hanya bisa keluar bekerja untuk membayar utang. Ketika ada seseorang yang mendukung di belakang. Kecantikan adalah tiket untuk mendapatkan perlakuan istimewa dari masyarakat. Namun ketika sendirian dan terasing, kecantikan adalah simbol kematian. Dia sering menghadapi masalah karena penampilannya. Saat mencuci piring di restoran, bosnya berbuat tidak senonoh. Dia menolak untuk tunduk. Pergi ke pabrik elektronik. Selalu ada pemuda berambut kuning yang berniat jahat padanya. Jadi, di hari-hari bekerja di luar. Di asrama, dia harus menambahkan beberapa kunci. Dia tidak berani keluar setelah jam 8 malam. Dia tidak bisa ikut dalam bentuk pertemuan apapun. Di mana-mana adalah neraka. Setelah berkeliling, dia sadar tidak bisa bekerja sama sekali. Jadi dia kembali ke kota Nanking. Kembali ke kampus yang familiar. Lalu mencari kos yang paling murah. Serangkaian pengalaman membuatnya sepenuhnya tertutup. Menghindari dunia luar. Hanya memiliki ponsel dan beberapa ratus yuan. Makanan, sewa, air, listrik, dan utang yang harus dibayar setiap bulan. Semua ini membuatnya kesulitan bergerak. Gangguan mental yang serius membuatnya tidak memiliki keberanian untuk melangkah keluar. Dia dipaksa hidup sampai ke tepi. Seperti tikus yang meringkuk di selokan kotor. Dan hidup ini tidak punya dasar yang bisa dijadikan pegangan. Terjatuh hanya akan membuatnya terus terjatuh. Hingga hancur berkeping-keping. Setelah menjadi tidak dapat berinteraksi dengan orang, dia dengan sendirinya terjebak dalam perangkap internet. Perangkap internet dirancang khusus bagi mereka yang ingin menghindari masyarakat. Dan bagi mereka yang memenuhi syarat untuk mempertaruhkan segalanya. Kata-kata Shang Xinqi sangat tepat. Dia sepenuhnya terjun ke dalam perangkap internet. Membuat model, menggambar, menulis konten web, mengedit video dan melakukan siaran langsung. Dia telah mencoba segala sesuatu yang bisa dicoba. Dan setiap hari belajar dari pagi hingga malam. Intensitas kerja jauh lebih tinggi dibandingkan bekerja di luar. Namun menghabiskan banyak waktu. Namun, pendapatannya bahkan tidak bisa menutupi biaya listrik. Dia perlahan-lahan berjalan menuju jurang. Kesempatan terakhir datang saat siaran langsung. Seseorang menyuruhnya untuk melakukan hal yang berisiko. Dia adalah orang yang sangat tradisional dan konservatif. Dia sendiri sebenarnya sangat menolak. Namun, utang yang berat dan sewa yang tertunggak. Dia begitu miskin sampai harus menghitung setiap tetes air yang diminumnya. Setelah berjuang lama, akhirnya dia memilih untuk mencoba. Namun, tindakan ambang batas itu sebenarnya juga adalah jalan buntu. Selalu ada yang lebih muda dan lebih cantik. Batasan yang sulit kamu lepaskan bisa jadi mudah ditinggalkan oleh orang lain. Namun, Shang Xinqi tidak melakukan hal-hal seperti itu. Batasan yang diizinkan oleh platform adalah batasannya. Pakaian yang dingin dan gerakan ambigu di dalam video. Menyalin beberapa teks yang menyiratkan makna tersirat. Penampilan fisiknya cukup menarik. Dan telah menarik perhatian banyak orang. Meskipun perkembangannya lambat dan penghasilannya sedikit. Namun, dia memang sudah mulai menghasilkan uang. Shang Xinqi sangat sadar akan apa yang dilakukannya. Bagi dirinya yang tradisional dan konservatif. Sejak saat itu, hatinya sudah mati. Dia bertekad untuk melunasi utangnya dan kemudian mati. Begitu saja, sudah bertahun-tahun berlalu. Niat untuk mati semakin kuat. Malam ini dia menyelesaikan video ambang batas terakhirnya. Dia menghitung datanya. Besok ketika hasilnya masuk, dia bisa melunasi utang terakhirnya. Dia akhirnya merasa lega. Jadi, dia bahkan tidak mengganti pakaiannya yang tidak pantas. Dia berlari 2 jalan untuk membeli kue kecil yang sudah lama ingin dimakannya. Namun, karena sudah terlambat, toko sudah tutup. Dia tidak memikirkan orang lain. Pikirannya hanya tentang betapa cepatnya dia akan mati. Dia juga tidak peduli jika orang melihatnya dalam keadaan seperti ini. Tapi dia tidak menyangka. Ketika kembali, dia bertemu dengan Chen Yuan. Selama bertahun-tahun, bahkan di masa-masa tersulit, dia sering teringat akan masa-masa bersama. Waktu mereka bersekolah bersama. Kenangan itu adalah cahaya yang menyokongnya untuk bertahan hidup di masa-masa gelap. Dia sering membayangkan, seandainya dia bisa bertemu dengannya sebelum mati. Tapi dia tidak menyangka. Fantasi tersebut tiba-tiba menjadi kenyataan, yang membuatnya terkejut. Dia sudah membayangkan berbagai skenario untuk bertemu dengannya lagi. Tapi tidak pernah terbayang akan bertemu dalam keadaan seperti malam ini, mengenakan pakaian yang tidak pantas. Shang Xinqi tidak tahu sudah menangis berapa lama. Setelah merasa lelah menangis, dia bangkit dan kembali masuk ke selimut. Dik-dik. Suara pemberitahuan pesan. Layar ponsel di samping bantal menyala. Dia mengusap sekitar matanya. Dengan mata yang dipenuhi air mata, dia melihat pesan. Senang sekali bisa makan kue denganmu malam ini. Terakhir kali mengirim pesan kepada wanita di dini hari. Atau masih mengirim file pekerjaan kepada ketua tim teknik. Aku berbaring di tempat tidur merasa agak gelisah. Apakah dia sudah tidur? Ternyata memang seharusnya dikirim pagi ini. Benar-benar tidak seharusnya membuat keputusan di malam hari. Saat aku akan meletakkan ponsel. Pesan muncul dari sana.
Kuenya sangat enak. Terima kasih. Aku menghela napas lega dan hendak mengirim pesan untuk bertanya. Apakah kita bisa keluar makan lagi lain kali? Dari sana lebih dulu mengirim undangan. Apakah ada waktu besok? Aku tertegun sejenak dan merasa bingung. Setelah menanyakan situasi keuangan di mobil sebelum, dia bilang tidak ingin berpacaran. Sekarang dia lagi proaktif mengajak bertemu. Apa artinya ini? Saat saya berpikir, dari lawan bicara datang pesan lagi. Kamu mengajak saya makan kue kecil. Besok saya ingin mengajakmu makan, boleh? Saya segera mengerti. Segera saya membalas dengan singkat, bisa. Di dalam rumah sewa di sisi lain, wanita itu menempelkan ponselnya di dada. Detak jantungnya semakin cepat. Sejak masalah mental muncul, dia bahkan takut bertemu orang. Proaktif mengajak orang untuk makan. Ini adalah semua semangat yang bisa dia kumpulkan. Yang terpenting adalah, besok harus mati. Dia ingin meninggalkan kesan yang baik untuk orang yang disukainya. Asalkan bisa simbol merek dagang terdaftar. Sedikit lebih baik saja sudah cukup. Setidaknya, tidak bisa seperti hari ini. Ini adalah satu-satunya harapan sebelum dia mati. Pagi hari di dalam kos, wanita itu duduk di tepi jendela. Dia membandingkan setiap pesan pembayaran dengan teliti. Setelah memastikan tidak ada kesalahan, dia membisikkan. Pembayaran terakhir sudah selesai. Sudut bibirnya menampilkan senyuman lelah. Shang Xinqi hampir tidak tidur semalaman. Menunggu sampai hasilnya masuk. Dia langsung membayar sisa uang terakhir. Tanpa hutang, hidup terasa ringan. Dia melihat saldo sedikit. Masih ada lebih dari 1.000 rupiah. Itu sudah cukup. Menunggu sampai malam setelah makan malam. Memberi kesan yang sedikit lebih baik padanya. Setelah kembali, dia bisa mati. Sejujurnya, Shang Xinqi merasa bahwa dirinya adalah seorang penunda berat. Seharusnya sudah mati di liburan musim panas setelah lulus SMA. Terlalu lama ditunda hingga sekarang baru dibicarakan. Memikirkan hal ini, dia sendiri tidak bisa menahan tawa. Dan teman-teman yang sering pergi pasti sudah mengerti. Memilih cara untuk pergi adalah hal yang sangat membingungkan. Shang Xinqi sudah lama bersiap-siap. Di bawah tempat tidurnya ada sepotong arang kecil. Lalu membereskan rumah sedikit. Mengemas semua pakaian video yang tidak pantas. Memasukkannya ke dalam kotak dan menyimpannya dengan baik. Diperkirakan tidak akan membutuhkannya lagi di masa depan. Meskipun mati di sini sangat mengecewakan pemilik rumah. Tapi tetap harus meminimalkan berbagai dampak. Sementara itu, dari kompleks tua yang berjarak 2 jalan dari rumah sewa, aku terbangun lagi sudah melewati pukul 12 siang. Sempurna melewatkan sarapan. Membuka aplikasi pengantaran makanan dan memesan nasi dengan paha ayam. Makan siang dengan sembarangan. Malam ini sudah janjian untuk makan dengan Shang Xinqi. Memeriksa ponsel dan menemukan beberapa acar elektronik. Tapi saat saya menggulir, saya membuka rekaman chat dengan Shang Xinqi semalam. Semakin dilihat semakin merasa ada yang salah. Jika itu dilakukan seperti sebelumnya, Shang Xinqi mengajak diri sendiri untuk makan sebenarnya sangat normal. Tapi kemarin malam keadaan Shang Xinqi, tatapan matanya menghindar dan tampak ketakutan. Tidak seperti seseorang yang akan secara aktif mengajak orang untuk makan. Saya rasa ini tidak benar. Waktu berlalu dengan cepat. Di luar jendela sudah mulai gelap. Sebenarnya aku sudah merasa sedikit tidak fokus sepanjang waktu. Di dalam pikiranku selalu terlintas kembali malam kemarin. Tatapan menghindar Shang Xinqi. Dan saat pergi mengemudikan mobil. Di kaca spion, dia berdiri di bawah lampu jalan. Bayangannya yang enggan pergi. Semakin dipikirkan, semakin terasa ada yang aneh dengan makan malam-malam ini. Terasa seperti makan malam perpisahan. Dalam hati, entah kenapa merasa sedikit panik. Aku melihat waktu hampir tiba. Lalu, aku mengeluarkan ponsel dan membuka avatar WeChat. Kemudian, aku mengetik dan bertanya, "Mau makan malam di mana? Saya pergi menjemputmu." "Di sana?" Balasannya hampir instan. "Kamu saja yang atur." Aku mengetik dengan cepat. Berencana pergi ke pusat kota mencari sebuah warung kecil untuk makan sesuatu. Berencana pergi ke pusat kota untuk mencari sebuah restoran kecil untuk makan. Lalu di meja makan, saya menyelidik secara tidak langsung. Selalu merasa dia menyimpan sesuatu dalam hatinya. Jika tidak bertanya, saya cukup khawatir. Saat membicarakan masalah hati, saya juga tahu bahwa Shang Xinqi memiliki sebuah rahasia. Tiba-tiba saya teringat sesuatu. Lalu saya mengetik ulang. "Kalau begitu, kita bisa pergi ke kota barbecue untuk makan barbecue, kan?" "Bisa. Kota barbecue itu cukup dekat. Saya tidak akan mengemudi lagi. Tunggu sebentar, saya akan pergi ke tempat tinggalmu untuk mencarimu. Lalu kita pergi bersama ke kota barbecue." Setelah berkomunikasi selesai, saya memasukkan ponsel dan mengganti sepatu, lalu keluar. Jika dia masih sama seperti di masa SMA, ada cara terbaik untuk menanyakan isi hatinya. Ingat itu terjadi saat tahun terakhir SMA. Ulang tahunku saat saya berusia 18 tahun. Saya tidak pernah suka merayakan ulang tahun sendiri. Mengundang banyak orang untuk merayakan. Mengetahui bahwa saya tidak suka makan kue.
Kedua orang tua memberiku sedikit uang saku. Tidak terikat pada makan kue dan meniup lilin. Proses ketat dalam menerima hadiah. Tapi bagaimanapun juga ini adalah ulang tahun ke-18. Setelah itu, sudah menjadi orang dewasa. Saya ingin melakukan beberapa hal yang hanya bisa dilakukan oleh orang dewasa untuk mengenang momen ini. Lalu malam itu saya mengajak Shang Xinqi keluar. Katanya ingin melakukan hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh orang dewasa. Itu adalah pertemuan pertama Shang Xinqi dengan saya, dan dia merasa gugup. Sampai berbicara saja dia terbata-bata. Chen Yuan, saya belum dewasa. Melakukan hal seperti ini tidak terlalu baik. Shang Xinqi mulai sekolah lebih awal. Dia lebih muda 1 tahun penuh dari saya. Tapi jika dihitung usia, dia juga sudah dewasa. Dengan membimbingnya dengan sabar, akhirnya saya berhasil membuat gadis itu menemani saya minum alkohol. Shang Xinqi tidak tahan alkohol dan mabuk. Lalu dia langsung hilang ingatan. Itulah saatnya. Saya menemukan rahasia Shang Xinqi. Mabuk dan berkata jujur. Jika ada yang ingin diungkapkan, dia benar-benar berani untuk membicarakannya. Dia berkata apa? Kamu ini benar-benar merepotkan. Tidak pernah meminta hadiah saat ulang tahun. Kamu mengajakku keluar dan aku tidak tahu apakah aku harus menyiapkan hadiah. Ponsel bilang apa yang harus kita lakukan. Beberapa hal yang hanya bisa dilakukan orang dewasa. Aku bahkan mengira kamu ingin tidur denganku. Aku tidak tahu apakah harus datang. Bukan berarti aku tidak mau. Hanya saja aku merasa ini terlalu cepat. Dalam perjalanan ke sini, aku hampir mati bingung. Akhirnya sampai di sini. Ternyata hanya untuk minum. Kau ini, kenapa tidak bilang saja mau minum? Mengatakan hal semacam ini mudah membuat orang salah paham. Membuatku bingung dan tegang sepanjang perjalanan. Chen Yuan, apakah kamu tahu? Saya selalu sangat menyukaimu. Selalu nol. Sementara itu, Shang Xinqi sudah siap sedia sejak lama. Dia duduk di tepi tempat tidur. Memegang ponsel dan menunggu pesan dengan bodoh. Layar menyala dengan bunyi beep. Kotak pesan muncul. Aku sudah sampai di bawah apartemen. Dia dengan cepat melompat dari tepi tempat tidur. Lalu dengan langkah-langkah kecil tergesa-gesa berlari ke jendela dan membuka sedikit tirainya untuk melihat. Segera keluar sambil membalas pesan. Saya berdiri di tepi jalan sambil memikirkan rencana yang konkret. Juga memikirkan bahwa gadis-gadis biasanya membutuhkan sedikit lebih banyak waktu untuk bersiap. Tapi saya tidak menyangka baru saja mengirim pesan. Lawan bicara dengan cepat memberikan balasan. Saya segera turun. Saya baru saja ingin membalas bahwa tidak perlu terburu-buru. Tapi saya bahkan belum menyelesaikan kalimatnya. Dari arah tangga, tiba-tiba terdengar suara. Saya menoleh untuk melihat. Shang Xinqi muncul dengan sangat menarik seperti itu. Jika dibandingkan dengan malam kemarin. Dia hari ini mengenakan kemeja dan hoodie yang sederhana. Dengan riasan yang sangat ringan. Tidak ada perhiasan yang dikenakan di wajah atau telinganya. Secara keseluruhan sangat bersih dan segar. Memberikan perasaan kembali ke masa SMA. Dia memang memiliki wajah yang polos. Ditambah dengan pakaian ini, menyebarkan perasaan cinta pertama yang segar. Dia berlari kecil mendekat, menghadirkan aroma harum yang lembut. Dada dan napasnya sedikit tidak teratur karena berlari. Maaf telah membuatmu menunggu lama. Namun, saling bertatap muka sejenak. Dia cepat-cepat mengalihkan pandangannya dan menunduk. Jika bukan karena pandangan yang menghindar itu, dan gerakan kecilnya yang canggung, aku benar-benar akan berpikir bahwa dia sangat langsung. Keluar dari sekolah menengah. Aku menatap gadis di depanku dan perlahan berkata, aku baru saja sampai. Ayo kita pergi. Lalu aku melirik ke samping. Melihat tangannya yang kecil meremas ujung bajunya dengan canggung. Aku menghela napas tanpa terlihat. Benar-benar tidak tahu apa yang telah dia alami dalam beberapa tahun ini. Hingga berubah menjadi seperti sekarang. Setelah berjalan beberapa lama, Shang Xinqi tiba-tiba bertanya, apakah aku terlihat lebih baik hari ini dibandingkan kemarin? Setelah mengucapkannya, dia menunggu jawaban dengan gelisah. Mendengar itu, aku melihat ke arahnya. Lalu mengamatinya sejenak sebelum memberikan penilaian. Kemarin juga terlihat bagus. Tapi hari ini, pakaian ini lebih cocok untukmu. Setelah itu, aku terdiam sejenak dan tersenyum. Kamu lebih mirip dirimu yang di SMA. Mendengar penilaian itu, Shang Xinqi tersenyum tipis di sudut bibirnya. Dia merasa sedikit lebih tenang di dalam hatinya. Seperti dirimu saat SMA. Ini adalah pujian yang paling ingin dia dengar. Itu sudah cukup. Saya memanfaatkan kesempatan ini untuk mengobrol dengannya tanpa arah. Namun saat kami bercakap-cakap, saya mulai menemukan petunjuk. Tadi malam saya tidak terlalu memperhatikan. Sekarang aku menyadari. Mengobrol dengan Shang Xinqi terasa sedikit sulit. Bukan rasa penolakan itu, tetapi ada semacam perasaan canggung. Rasa jarak terasa sangat kuat. Dia sepertinya selalu takut ingin melarikan diri. Lebih tepatnya, dia ingin menghindari. Rasanya dia sangat takut untuk berkomunikasi dengan orang lain. Saya tidak yakin, pokoknya terasa aneh. Saya menoleh dan bertanya pada gadis di sebelah saya. Apakah kita pergi ke tempat lama?
Shang Xinchi mengangguk sambil tersenyum tipis. Terserah padamu. Dulu saat kita masih di SMA, sebagai teman sebangku, Shang Xinchi sering membantu saya dengan soal. Sebagai ungkapan terima kasih. Setelah belajar malam dan meninggalkan sekolah, saya sering mengajaknya ke sini untuk makan 2 tusuk sate. Sekarang dipikir-pikir, saya jadi merindukannya. Jadi saya berkata, bagaimana kalau hari ini saya yang traktir? Shang Xinchi menoleh dan bertanya dengan bingung. Kenapa? Aku tersenyum dan berkata, tidak ada apa-apa. Hanya ingin mengajakmu makan. Shang Xinchi melambaikan tangannya. Tidak bisa, kemarin kamu sudah traktir saya. Wajahnya terlihat serius, jarang terjadi. Lalu dia melanjutkan. Dan makan ini harus saya yang traktir. Sekarang giliran saya yang bingung. Jadi saya bertanya, kenapa? Karena saya hampir saja mengucapkan, saya akan mati. Dia cepat berpikir dan menjawab. Karena tidak akan ada kesempatan lagi untuk traktir kamu. Tidak ada apa-apa. Hanya ingin mengajakmu makan. Saya langsung tertawa. Belajar menjadi mahir. Belajar cara saya berbicara, ya? Shang Xinchi juga tertawa. Perasaan bercanda seperti ini. Benar-benar mirip dengan yang dulu. Dia masih seperti dirinya yang dulu. Saat memikirkan ini, tatapannya secara tidak sadar menjadi sedikit redup. Keduanya duduk di meja lipat di luar toko. Mendengar suara minyak mendidih di atas panggangan. Mencium aroma asap minyak yang kadang-kadang terbang. Bagaimana jika kita minum sedikit? Sudah memikirkan rencana selama setengah hari. Tetap memilih langsung pergi ke. Shang Xinchi terdiam sejenak dan merasa sedikit bingung. Dia baru sekali minum alkohol. Dia sangat ingat. Itu terjadi saat dia di kelas 3 SMA. Temani Chen Yuan merayakan ulang tahun sambil minum. Dia langsung mabuk dan hilang ingatan. Tidak ingat apa-apa. Beberapa hari setelahnya, dia selalu bertanya kepada Chen Yuan seperti apa saat mabuk. Apakah dia mengatakan sesuatu yang aneh? Tapi Chen Yuan selalu gagap. Dengan sengaja maupun tidak, dia menghindarinya. Mungkin dia merasa malu untuk berbicara tentang perilakunya yang memalukan setelah mabuk. Sejak saat itu, dia tidak berani minum alkohol lagi. Dan dia tidak ingin dibenci olehnya. Malam ini sebenarnya dia ingin meninggalkan kesan yang baik padanya. Jika dia menunjukkan sisi buruk setelah mabuk, itu tidak boleh terjadi. Kamu minum saja, aku yang akan menuangkan alkohol untukmu. Aku merasa aneh minum sendirian. Temani aku minum sedikit, ya. Shang Xinchi mengatupkan bibirnya dan berkata, aku tidak tahan alkohol. Mendengar itu, aku bercanda sedikit. Kenapa? Takut aku akan meraba-raba saat kamu mabuk? Kalau begitu, aku bersumpah. Kalau aku bukan bermaksud begitu. Melihat aku mengangkat tangan untuk bersumpah. Shang Xinchi dengan panik mengulurkan tangan untuk menghentikan. Dia membungkus jari-jari tanganku dengan telapak tangannya. Kontak fisik yang tiba-tiba. Kami berdua terkejut. Shang Xinchi baru menyadari apa yang telah dilakukannya. Dia menarik tangannya kembali seperti tersengat listrik. Dia menundukkan kepala dan memalingkan wajahnya ke samping. Jari kakinya tertekan erat. Aku akan menemanimu minum, sudah cukup. Pokoknya, jangan sembarangan bersumpah. Itu tidak baik untukmu. Setelah beberapa putaran minum, makanan barbeque hampir habis. 1 kaleng bir Shang Xinchi juga sudah hampir habis. Melihat gadis di depanku yang goyang-goyang, saya mencoba bicara sambil mabuk. Shang Xinchi perlahan mengangkat kepalanya. Dia dengan mata bulat besar menatap orang yang berbicara di depannya. Dengan tatapan bingung, dia menjulurkan lidahnya dan berkata, kenapa ada 2 Chen Yuan? Bagikan 1 padaku, ya? Setelah mengatakannya, dia masih tersenyum bodoh. Mendengar kata-kata aneh ini, tingkat kemabukannya 100. Persis sama dengan yang saya ingat dulu. Begitu dia mabuk, dia akan berubah menjadi bentuk lain. Gerakan tubuhnya akan lebih mencolok. Dia suka berbicara hal-hal aneh. Dia juga berani mengungkapkan semua isi hatinya. Aku tersenyum dan berkata, tidak boleh, tidak bisa dibagikan. Mendengar itu, bibir kecil Shang Xinchi langsung mengerucut dan mengeluh. Orang pelit. Saya baru saja ingin berbicara. Tiba-tiba dia berdiri. Tubuhnya terhuyung-huyung. Dia membuat kursi plastik terjatuh. Dan terhantam tepi meja. Botol alkohol kosong di meja menggelinding ke lantai. Melihat dia tidak bisa berdiri, saya segera berdiri untuk membantu. Setelah stabil, dia dengan lembut mendorongku. Lalu dia berkata sambil minum, jangan sentuh aku. Aku segera menarik tanganku dan hendak meminta maaf. Dia terus berkata bahwa aku sangat kotor. Akan membuatmu kotor. Jangan sentuh aku. Aku tertegun sejenak. Kotor hijau. Shang Xinchi berbalik dan menengadah. Mencoba mengumpulkan pandangannya yang mengembara padaku. Dia mengangguk dengan wajah sedih. Ya, aku sangat kotor. Maaf. Menatap gadis di depanku yang matanya kabur. Tapi tetap berusaha menatap dirinya sendiri. Aku tersenyum dan bertanya. Kenapa bisa kotor? Shang Xinchi menggoyangkan kepala. Tidak ingin menjelaskan lebih lanjut. Intinya, ya, kotor. Shang Xinchi menyandarkan kepala.
Apa kamu tidak jijik padaku? Aku hendak berbicara. Namun dia tiba-tiba berbalik. Terserah. Jijik atau tidak, itu tidak penting. Aku akan pulang. Melihatnya berjalan goyang di sepanjang pinggir jalan kembali. Saya cepat-cepat mengambil ponselnya dengan baik. Saya melangkah cepat untuk melindunginya di sampingnya. Menghindari dia terjatuh. Dia mengubah citra dirinya yang sebelumnya canggung. Bicara dengan bebas. Berterima kasih kepada orang yang mengantarnya pulang. Kamu benar-benar baik. Terima kasih sudah mengantarku pulang. Saya merasa agak lucu. Sebaiknya, mengingat kebaikanmu, saya akan memberitahumu sebuah rahasia. Kamu tidak boleh memberitahukan kepada orang lain. Shang Xinqi melirik ke kiri, melambaikan tangan kepadaku. Isyarat untuk mendekat sedikit. Lalu dia menutupi mulutnya dan berbisik dengan misterius. Saya bertemu dengan orang yang saya suka semalam. Saya terdiam sejenak dan mencoba bertanya. Chen Yuan. Shang Xinqi tampak tidak percaya. Ekspresi seolah bertanya, bagaimana kamu tahu? Saya tertawa kecil dan bertanya padanya. Lalu mengapa kamu tidak berpacaran dengannya? Shang Xinqi menggelengkan kepala. Saya juga ingin. Tapi saya sudah tidak berhak untuk berpacaran dengannya. Saya merasa sangat buruk. Saat berbicara, suaranya tiba-tiba bergetar karena ingin menangis. Dia memang berkata jujur setelah minum. Tapi apa yang dia katakan sangat samar. Saat saya sedang memikirkan bagaimana melanjutkan pertanyaan, dia tiba-tiba membuka lengannya ke udara. Dengan perasaan yang agak lega. Saya ingin angin. Saya seperti menyesuaikan diri dengan anak kecil, mengikuti dia. Gila seenaknya saja. Tidak ada seorang pun di jalan utama. Shang Xinqi menoleh, mengembungkan pipinya dan menghela napas ke arahnya. Ini adalah angin ini. Oh, saya langsung mengerti. Jadi seluruh dunia angin adalah milikmu. Tidak ada yang merebut darimu. Mendengar jawaban itu, dia tertawa sangat senang. Dia berbalik dan melanjutkan berjalan goyang-goyang. Sambil berjalan sambil menggumam. Saya ingin gunung. Aku ingin kebebasan. Saya mengikuti di belakangnya untuk menggodanya. Jika ingin cinta, cari Chen Yuan yang kamu suka untuk ngobrol. Saat itu, kedua orang itu tepat sampai di bawah lampu. Lampu jalan yang redup tidak menerangi seluruh jalan. Shang Xinqi perlahan-lahan berhenti dan berbalik. Dia menundukkan kepala dan menunjukkan senyuman tulus padaku. Dia tersenyum sambil matanya berkilau dengan air mata. Itu hanya bercanda. Aku merasa seolah akan mati. Saat ini, keheningan dan kedalaman malam tidak kalah. Angin bertiup lewat. Angin lembut menggerakkan rambutnya di dekat telinga. Senyumku terhenti di wajahku. Terjadi jeda sejenak. Mataku perlahan-lahan terbuka lebar. Aku sangat memahami diriku sendiri. Dia tidak akan berbohong saat dalam keadaan mabuk. Shang Xinqi adalah orang yang sangat jujur. Segala sesuatu yang ada dalam pikirannya pasti terlihat di wajahnya. Apa arti mati? Aku terdiam di tempat, otakku sedikit kelebihan beban. Sementara saya tertegun. Shang Xinqi selesai berbicara. Dia terhuyung-huyung berbalik dan bersiap untuk pergi. Lalu kakinya tersandung satu sama lain. Jatuh ke tanah seperti anak bodoh yang ceroboh. Sebuah pesta besar langsung berlangsung. Saya langsung sadar dan segera berlari ke sana. Mendekat, saya menemukan dia terbaring di tanah sambil tertawa bodoh. Shang Xinqi melihat saya datang di sampingnya. Dia bahkan bertanya padanya dengan bingung. Tadi kamu yang mengulurkan kaki untuk menjegal saya, bukan? Saraf. Saya tersenyum sedikit. Setelah memastikan dia baik-baik saja. Seperti mengangkat anak babi, saya mengangkatnya dari tanah. Di sana ada bangku panjang. Mari kita duduk di sana. Dengan susah payah, saya membantunya duduk di bangku tepi jalan. Sepertinya dia sudah lelah setelah berputar-putar. Baru saja dia duduk, kepalanya sudah miring dan ingin tidur. Melihat dia seperti ini, saya berdiri di samping dengan perasaan kesal sekaligus lucu. Di sini tidak boleh tidur. Nanti bisa kedinginan. Shang Xinqi menggelengkan kepala dan mengangkat wajahnya. Saya tidak tidur. Saya akan tidur setelah sampai di rumah. Di luar tidak aman. Saat ada jeda istirahat, saya bertanya seolah-olah sedang mengobrol. Apa maksudmu tadi bilang ingin mati? Bodoh. Mati ya memang mati. Jadi saya mengubah cara bertanya. Apakah kamu sakit atau apa? Kamulah yang sakit sebenarnya. Saya sehat-sehat saja. Shang Xinqi mengangkat wajahnya dan tersenyum nakal padaku. Saya bilang sama kamu. Saya ingin pulang dan mati diam-diam. Tidak ingin orang lain tahu. Hatiku bergetar sesaat, paham maksudnya. Lalu saya bertanya. Lalu, bagaimana rencanamu untuk mati? Shang Xinqi mengungkapkan rencananya yang sudah dipikirkan lama. Rencananya secara keseluruhan. Seperti menyebutkan harta berharga. Setelah itu, dia meminta saya untuk menjaga rahasia. Jangan beritahu siapapun. Kalau tidak, saya tidak akan bisa mati. Setelah itu, saya bertanya kenapa dia ingin mati. Dia hanya menggelengkan kepala dan tidak ingin berbicara lebih. Dalam keadaan mabuk pun, dia enggan menjelaskan alasannya. Ternyata ini memang tersimpan dalam hatinya dengan sangat dalam. Bukan sesuatu yang bisa ditanyakan sekarang.
Tapi, untungnya, saya tahu dia ingin mengakhiri hidupnya. Sekarang dia tampaknya aman untuk sementara. Saya baru sepenuhnya paham saat itu. Dia yang pemalu dan canggung tiba-tiba ingin mengajak makan. Suka tapi menolak. Semua ini karena dia malam ini akan meninggalkan dunia ini. Mikir-mikir jadi sedikit takut. Jika tidak keluar bersamanya malam ini, mungkin seumur hidup tidak akan bertemu lagi. Gadis bodoh ini sama sekali tidak memberi ketenangan. Masih sakit? Saya berjongkok di depan dia, menggenggam lututnya dan bertanya. Dia tidak menjawab dalam waktu yang lama. Aku mengangkat kepala untuk melihat. Kulihat Shang Xinqi menundukkan kepala dan menutup mata. Pernah stabil. Shang Xinqi, kamu benar-benar luar biasa. Hanya dengan satu kaleng bir. Shang Xinqi terkenal cepat mabuk. Mabuk cepat, sadar juga cepat. Merasakan guncangan ringan. Shang Xinqi mengernyitkan dahi dan mengeluarkan suara kecil. Perlahan-lahan membuka mata. Pandangannya masih sedikit bergetar dan kepala terasa sakit. Ingatan sebelumnya kosong. Ternyata sudah mabuk. Dia juga tidak tahu sekarang berada di mana. Hanya merasa nyaman bersandar seperti ini. Setelah beberapa saat simbol merek dagang terdaftar, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dalam aspek fisik, tubuh saling bertatap muka. Dia perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Menatap punggungnya yang lebar membuatnya terbenam dalam pikirannya. Dia tiba-tiba tegak kembali. Dengan cepat, dia menjauhkan tubuhnya dari punggung orang itu. Tiba-tiba, itu berubah menjadi posisi yang sangat tidak nyaman. Hampir terjatuh. Terbangun. Suaraku terdengar. Mengetahui bahwa orang yang membawanya adalah aku. Shang Xinqi merasa lebih tenang seketika. Namun, dia langsung teringat bahwa dia terlalu dekat. Dia sedikit menjauh dengan wajah memerah. Ketertutupan khas seorang gadis. Dia mengucapkan dengan suara pelan yang sedikit canggung. Bisakah kamu menurunkanku? Apakah kamu bisa berjalan dengan stabil? Tadi kamu mabuk dan jatuh. Tidak masalah. Mendengar dia berbicara seperti itu, aku akan menurunkannya. Dia melihat ke sekitar dan menyadari bahwa mereka sudah di kampus. Jika melanjutkan sedikit lagi, mereka sudah sampai di kos. Dia telah dibawa jauh seperti ini. Merasa tidak enak hati. Dia juga tidak tahu harus berpikir apa. Secara tiba-tiba dia bertanya. Saya cukup berat, ya? Apakah lututmu masih sakit? Tadi tidak memungkinkan untuk memeriksamu. Saya melewati pertanyaan ini dengan menjawabnya sendiri. Menggerakkan lututnya. Tidak ada masalah. Tapi saat memikirkan tentang jatuh setelah mabuk, dia tidak bisa menahan wajahnya. Tidak baik memalukan diri di depan siapapun. Tidak lain, di hadapannya. Sebenarnya ingin meninggalkan kesan baik padanya, jadi pergi sajalah. Alkohol memang membahayakan. Dia pasti sekarang berpikir saya sangat buruk, kan? Melihat dia tidak menjawab. Saya masih berpikir dia terluka. Jadi saya bertanya, apakah perlu pergi ke rumah sakit? Segera menggelengkan tangan menolak. Tidak perlu, tidak sakit sama sekali. Tidak apa-apa. Keduanya berjalan diam-diam untuk beberapa saat. Di bawah apartemen sewaan. Keduanya saling berhadapan. Hati-hati saat kamu kembali. Di matanya tersimpan rasa tidak rela. Tapi aku hanya bisa melihatnya tanpa berkata-kata. Shang Xinqi tidak tahan dengan tatapanku dan lebih dulu menundukkan pandangan. Aku tiba-tiba bertanya. Apakah aku bisa bertemu denganmu besok? Shang Xinqi tertegun sejenak. Dia mengangkat pandangannya dan menatapku sekejap. Lalu cepat-cepat menunduk lagi. Dia dengan ragu berkata, besok aku ada urusan. Lalu bagaimana dengan lusa? Aku tetap tak mau menyerah. Shang Xinqi merasakan degupan jantungnya. Ada sesuatu. Dia menguburkan kepala di dalam, sementara kedua tangannya lemas tergantung di sisinya. Saya melanjutkan pembicaraan. Lalu bagaimana dengan hari setelah lusa? Dan minggu depan? Bagaimana dengan bulan depan? Aku semakin cepat berbicara. Selalu merangsang hati lembutnya yang memang sudah rapuh. Tiba-tiba tangan kecil Shang Xinqi yang tergantung di sisinya mengencang. Dia dengan cepat mengangkat kepalanya. Apa aku mengatakannya sesuatu padamu saat aku mabuk? Chen Yuan tidak berniat untuk menyembunyikannya. Dia berkata secara langsung. Kamu bilang kamu ingin bunuh diri. Tepat malam ini. Shang Xinqi menatap matanya. Kali ini tidak ada sedikit pun menghindar. Namun, dalam momen tatap mata berdua, garis air mata seketika membasahi matanya. Bersinar cerah. Mengalir sepanjang dagunya. Dia terisak sejenak dan perlahan berbicara. Itu hanya kata-kata ketika mabuk. Aku melihat gadis yang menangis di depanku. Apakah kamu pikir aku akan percaya? Shang Xinqi mengerutkan hidungnya. Percaya atau tidak, itu tidak penting. Aku harus pulang. Dia ingin berbalik dan pergi. Namun, aku menarik tangannya. Dalam sekejap, dia sepertinya tertrigger oleh sesuatu. Dia segera melepaskan tanganku. Dia berkata padaku. Sudah kukatakan itu adalah kata-kata mabuk. Kamu tidak perlu mengurusiku. Ekspresi ini berusaha menunjukkan bahwa dia galak. Seperti rakun kecil yang mencoba menakut-nakuti orang. Sama sekali tidak menakutkan. Namun, bagus bahwa emosi masih bisa bergetar. Aku tersenyum dan menundukkan pandangan.
Perlahan mulai berbicara. Aku tidak bisa mengurusi kamu. Aku juga tidak berhak mengaturmu. Setelah terdiam sejenak, aku menoleh ke arah jalan seolah-olah sedang mengenang. Katakan dengan jujur, jangan tertawakan aku. Shang Xinchi terisak dengan air mata. Tidak ada jawaban. Jadi aku berbicara sendiri. Sebenarnya selama bertahun-tahun ini, aku sering memikirkanmu. Saat makan pun aku berpikir, apakah kamu akan bodoh sampai menganggap dessert sebagai makanan utama? Saat pelajaran pun aku memikirkan, apakah kamu juga sedang belajar? Ketika bekerja pun aku memikirkan, apakah bosmu juga memiliki rapat yang tak ada habisnya? Aku hampir menganggapmu sebagai harapan spiritualku. Banyak sekali waktu. Ujian membuatku kelelahan. Pekerjaan membuatku bingung. Saat tubuh dan jiwaku lelah, aku selalu memikirkanmu. Aku akan berpikir tentang apa yang kamu lakukan saat ini. Aku menganggapmu sebagai harapanku. Mendengar sampai di sini, Shang Xinchi menundukkan kepala dan memotongku. Tapi aku bahkan tidak pernah pergi ke universitas. Juga tidak bisa menemukan pekerjaan. Tanpa guru, tanpa bos. Apalagi tidak punya uang lebih untuk makan dessert. Aku seperti seekor tikus. Mengkerut di sebuah apartemen yang berbau lembab saat hujan datang. Bahkan sinar matahari pun jarang terlihat. Saya bukanlah sandaran jiwa. Apalagi harapanmu. Suaranya semakin pelan saat dia berbicara. Air mata mulai tak terkendali. Butiran air mata jatuh besar-besar. Hal-hal ini tidak ingin dia sampaikan kepada Chen Yuan. Bahkan bisa dibilang dia takut jika dia tahu. Dia hanya ingin meninggalkan kesan yang baik padanya. Lalu pergi mati. Sekarang mengatakannya secara langsung. Tidak berbeda dengan merobek luka yang sudah mengering. Memperlihatkan daging yang berdarah. Memperlihatkan kesulitan dan keburukan hidupnya di hadapannya. Jangan harap ada kesan baik. Diperkirakan bahkan citra yang hanya ada dalam ingatan pun akan hancur bersamanya. Semuanya hancur, tidak ada yang tersisa. Dia dengan panik mengusap air matanya. Emosinya meluap. Tindakannya menjadi tidak terkendali. Suara tangisnya hampir tak tertahankan. Dia berbalik dan ingin melarikan diri. Namun, aku segera menangkapnya. Lalu dia menangis dan memohon. Lepaskan aku, ya. Tolong, aku mohon. Aku tidak ingin kamu melihatku seperti ini. Biarkan aku kembali. Hatiku terasa sakit sejenak. Aku mengambil ponselnya dan memberikannya kepadanya. Aku ada di bawah. Aku akan meneleponmu, harap angkat. Kalau tidak, saya akan naik untuk mencarimu. Shang Xinchi menerima ponsel itu dan dengan menangis setuju. Akhirnya aku melepaskannya dan melihatnya berlari menaiki tangga. Tidak lama kemudian, lampu di salah satu kamar di lantai 3 menyala. Setelah Shang Xinchi memasuki ruangan, dia bersandar di pintu. Dia tidak bisa lagi menahan tangisnya. Dia menangis dengan keras. Untungnya, apartemen sewa ini cukup kedap suara. Jika tidak, ini akan membangunkan tetangga di malam hari. Air mata mengalir deras. Dalam waktu singkat, dia menangis sampai hampir kehabisan napas. Pandanganku sedikit gelap. Saat itu, ponsel berbunyi. Dia melihat penelepon dengan terseduh-seduh. Lalu dia berjalan ke dekat jendela. Menarik sedikit tirai. Hanya terlihat saya di tepi jalan. Mendengarkan telepon sambil berjalan mondar-mandir dengan cemas. Dia ragu sejenak sebelum menjawab. Mencoba menahan isak tangis. Suaranya serak saat dia menjawab. Begitu saja, terpisah oleh 3 lantai. 2 orang berkomunikasi melalui telepon. Satu berdiri di tepi jalan. Satu lagi bersembunyi di balik tirai. Saya bertanya dengan lembut, apakah kamu sudah lebih baik? Shang Xinchi menghapus air mata. Suaranya serak dan keras berkata, saya baik-baik saja. Aku tertawa, menertawakanmu yang selalu terlihat baik-baik saja. Keheningan sejenak. Shang Xinchi mengamati orang di bawah melalui celah kecil. Sebenarnya di luar cukup dingin. Dia berkata dengan rasa sakit hati. Saya sudah tidak apa-apa, kamu kembali saja. Tidak bisa. Saya yang di pihak telepon dengan tegas menolak. Tanpa ada ruang untuk negosiasi. Shang Xinchi merasa tidak enak hati. Di luar dingin, kamu sebaiknya kembali. Saya tidak akan melakukan hal itu lagi. Saya berkata kepada gadis di telepon. Orang ini berubah pendapat dengan sangat cepat. Saya tidak percaya padamu. Mengingkari janji. Kapan saya pernah berbicara tapi tidak sesuai kata-kata saya? Lupa ya? Saat SMP, saya sengaja membimbing. Secara alami saya mulai berbicara tentang masa SMP dengannya. Kami berdua adalah teman sekelas di SMP dan SMA. Ditambah lagi, kami saling mengingat satu sama lain. Ada begitu banyak hal yang bisa dibicarakan. Kamu satu kalimat, aku satu kalimat. Seolah-olah kami kembali menjadi teman sekelas. Setiap hari ada banyak hal yang bisa dibicarakan. Berhenti sejenak beberapa jam. Shang Xinchi menjadi senang karena percakapan kami. Terkadang dia malah tertawa. Kaki saya terasa pegal, jadi duduk saja. Satu duduk di tepi tempat tidur. Dia melihat orang yang duduk di pinggir jalan dari kejauhan. Suaranya lembut dan sedikit manja setelah menangis dan tertawa. Kembali saja, udara di pinggir jalan dingin. Bagaimana jika kamu kedinginan?
Dia sangat peduli. Tidak masalah, saya berpakaian tebal. Saat itu, lampu jalan tiba-tiba mati. Mengangkat mata, melihat burung berwarna hijau. Tanpa sadar, sudah hampir pagi. Mengalihkan pandangan. Pandangannya tidak terlalu jelas. Ada yang tidak bisa melihat jelas dia yang duduk di tepi jalan. Dia menyipitkan mata. Dia berdiri dan mendekatkan diri ke kaca jendela. Berusaha dengan cara ini untuk meningkatkan penglihatannya. Sekejap ia lupa untuk berbicara. Apakah kamu masih mendengarkan? Suara saya terdengar dari telepon. Dia menjawab, saya mendengarkan. Yang penting mendengarkan. Saya menghela napas lega. Kenapa kamu menghela napas? Saya memegang ponsel dan berkata, saya sedikit takut. Sudah hampir pagi. Apakah kamu masih takut gelap? Saya tidak takut gelap. Saya takut kamu tiba-tiba tidak membalas kata-kataku. Shang Xinqi tertegun sejenak. Baru sekarang dia mengerti maksudku. Dia merasa sangat tidak enak. Maaf, membuatmu khawatir. Shang Xinqi mendengar dan telinganya terasa panas. Panggilan akrab yang tiba-tiba. Ini adalah pertama kalinya saya memanggilnya dengan akrab seperti ini. Merasa telinganya panas mendengar. Tidak terbiasa, sedikit canggung. Tapi hatinya merasa hangat. Senang. Senang dipanggil seperti ini olehnya. Ada apa? Dia bertanya dengan suara pelan dan wajah merah. Menerima sebutan seperti itu secara diam-diam. Di luar rumah sewa. Saya menepuk bokong dan berdiri. Begitu saya duduk sepanjang malam. Mengatakan bahwa saya tidak lelah sama sekali adalah kebohongan. Saya menarik napas dalam-dalam. Melihat jauh ke arah garis cakrawala kota. Di saat fajar. Dalam pikiran saya hanya terbayang masa lalu Shang Xinqi. Mendengarkan suara napas kecil di ujung telepon yang menunggu dia menjawab. Saya merasakan ketenangan yang belum pernah ada sebelumnya di dalam hati. Di balik ketenangan itu, ada saya yang menahan gairah cinta yang menggebu-gebu sepanjang masa muda dengan akal sehat. Saat ini, saya tidak perlu lagi menahan diri. Suara saya tenang. Saya suka kamu. Bisakah kamu menjadi pacar saya? Beratnya kata-kata. Tidak pernah terletak pada volume. Melainkan pada isi. Kalimat ini sangat berat. Begitu beratnya sampai-sampai dia sejenak lupa cara berbicara dan menjadi bisu. Setelah tersadar, Shang Xinqi secara naluriah ingin menghindar. Dia mundur secara tidak sadar menjauh dari jendela. Betisnya menghantam tepi ranjang baru berhenti. Berdiri tertegun. Jantungnya berdetak kencang. Pikiran saya sangat kacau. Apakah ingin berbicara dengannya? Bahkan bermimpi untuk melakukannya. Apakah berbicara dengannya? Pikirkan tentang masa yang berutang karena video yang tidak pantas. Hidup dengan susah payah. Sudah tidak layak lagi untuk bersamanya. Semakin dia bilang suka, semakin dia merasa sakit di dalam hati. Air mata Shang Xinqi mengalir deras. Tenggorokan terasa tercekik. Melalui telepon, dia menggigit bibirnya dan mengucapkan pikiran yang tidak sesuai. Maaf, saya ini memiliki banyak masalah. Dia perlahan-lahan membuka mulutnya. Tapi hatinya berdarah. Belum dia selesai berbicara. Saya menyela, tentu saja. Tidak apa-apa jika kamu tidak menerimanya. Dan berpacaran, bukan? Lagi pula itu adalah urusan dua pihak. Tapi beberapa kata, saya harus katakan pada kamu. Shang Xinqi menghembuskan napas dan mengangguk. Katakanlah. Aku mendengarkan. Saya mengangkat kepala melihat ke arah ruangan yang tirainya tertutup rapat. Saya tidak tahu apa yang kamu alami dalam beberapa tahun ini. Tapi masa depan masih sangat panjang. Jangan terjebak di masa lalu. Sebenarnya, saya ini orang yang cukup egois. Saya tidak tahu seberapa menyakitkan bagi kamu untuk terus hidup. Tapi saya ingin kamu tetap hidup. Shang Xinqi, kamu adalah harapan saya. Ngomong-ngomong tentang ini, saya berhenti sejenak dan menghela napas pelan. Berusaha untuk lebih dekat dengan telepon. Menyampaikan kata-kata saya dengan jelas, kata demi kata. Untuk waktu yang lama setelahnya, Shang Xinqi akan tertawa terbahak-bahak setiap kali ia mengingat kalimat yang diucapkannya hari ini. Mengingat kalimat yang diucapkannya dan tertawa bodoh. Tertawa sambil tersenyum, air mata akan muncul di matanya. Dia akan ada di hatiku. Mungkinkah romantisme menjadi sesuatu yang begitu merepotkan? Perpisahanku adalah matahari yang telah mati. Aku ingat, aku pernah berkata seperti ini padanya. Aku ini. Semoga harapanku memiliki harapan. Menyembunyikan sesuatu dalam suatu hubungan bukanlah hal yang baik. Tetapi dia sudah mengatakannya sampai sejauh ini. Shang Xinqi membuat keputusan dengan tekad bulat. Dia memutuskan untuk menyembunyikan masa lalunya dan memulai dari awal dengannya. Mencoba untuk melangkah keluar. Untuk berinteraksi kembali dengan masyarakat ini. Maka dia menutup telepon. Di bawah, aku menatap telepon yang tiba-tiba terputus dengan kebingungan. Hatiku mulai merasa gelisah. Apakah kata-kata yang baru saja diucapkan telah menyentuhnya? Aku melihat ke arah pintu tangga. Lalu mengangkat kepalaku melihat jendela. Merenungkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyalakan api agar efektif. Tidak banyak ragu. Dia segera berangkat naik ke atas. Tiba-tiba tirai terbuka. Jendela juga terbuka dengan suara berisik. Mendengar suara.
Aku meneng kepala untuk melihat. Sementara itu, langit tiba-tiba cerah. Shang Xinqi berdiri di dekat jendela. Sambil tersenyum, dia memandangnya. Cahaya keemasan setipis sayap jangkrik memberinya lapisan cahaya lembut yang indah. Dia memalingkan kepalanya dan meminta maaf padaku. Maaf ya, sudah membuatmu menunggu lama. Aku tersadar dan segera menjawab. Tidak apa-apa, aku baru saja sampai juga. Jadi, bagaimana? Mau makan sarapan bersama? Kebetulan hari sudah terang. Shang Xinqi langsung setuju. Baik, tunggu sebentar ya. Setelah itu, dia menutup jendela dan menghilang dari sana. Chen Yuan menghela napas lega. Tadi senyumannya benar-benar terlalu mematikan. Detak jantung yang panik tidak kunjung reda. Tidak bisa tidak merasa kagum. Shang Xinqi memang cepat kalau urusan keluar rumah. Chen Yuan baru sedikit tenang. Dia berlari kecil keluar dari pintu tangga. Berlari kecil ke arahnya dengan sedikit terengah-engah. Apa yang ingin kamu makan? Aku yang traktir. Dia menatapku. Tatapannya enggan berpaling. Chen Yuan sedikit bingung. Dia memandang bawah atas gadis di depannya. Dia ragu apakah dia salah mengenali orang. Aneh sekali. Kemarin, dia masih melihat gadis yang selalu menghindari tatapan matanya. Bagaimana bisa berubah begitu banyak setelah tidak bertemu semalam? Meskipun tidak bertemu, kami terus bertelepon. Kenapa tiba-tiba seperti berganti orang? Tatapan yang begitu antusias. Tentu saja aku tidak tahu tentang tekad Shang Xinqi. Apalagi aku tidak tahu tentang gadis itu yang sepenuhnya. Apa artinya membuka hati sepenuhnya? Namun melihat aku yang lama tidak berbicara. Shang Xinqi berkata dengan sedikit khawatir. Apakah kamu terkena flu sehingga tidak nafsu makan? Tidak. Hanya sedang memikirkan apa yang ingin dimakan. Aku mengalihkan pandangan ke tepi jalan. Mencari dengan pandangan. Di sana ada toko yang menjual susu kedelai dan stik goreng. Ayo kita pergi makan di sana. Baiklah, aku ikut saranmu. Shang Xinqi dengan patuh mengikuti di sampingnya. Aku meliriknya dengan aneh. Rasanya tidak benar. Mungkin aku mengalami halusinasi setelah begadang semalam. Aku juga tidak berpikir banyak. Di dalam toko sarapan, Shang Xinqi berkata dia yang mentraktir. Aku juga tidak berlebihan. Memesan beberapa tongkat minyak goreng yang renyah. Dipadukan dengan kedelai asam dan susu kedelai. Shang Xinqi seperti seorang istri yang patuh. Dia dengan aktif menunjukkan perhatian. Apakah kamu masih ingin makan sesuatu? Aku berusaha untuk beradaptasi dengan perubahan yang tiba-tiba ini. Gadis yang menjadi sangat bersemangat terhadap dirinya sendiri. Aku juga tidak terkejut lagi. Hanya berkata dengan tenang bahwa itu tidak perlu. Aku sudah kenyang. Setelah itu, Shang Xinqi dengan antusias membayar. Keduanya meninggalkan toko sarapan. Aku bilang akan mengantarnya pulang. Karena semalam tidak tidur, mari biarkan dia tidur sebentar. Dia sangat patuh dan setuju. Keduanya berjalan pulang dengan rute yang sama. Aku menundukkan pandangan dan berpikir. Saat aku baru saja membayar, saya menyadari. Shang Xinqi sebenarnya tidak berubah. Dia masih yang selalu menghindari tatapan orang saat bertemu. Selalu mempertahankan keadaan yang terasa sangat berjarak. Semangatnya yang tiba-tiba kuat hingga tak terbayangkan sangat halus. Bagaimana menggambarkannya? Seolah-olah dia terputus dari seluruh dunia. Menempatkan semua semangatnya pada dirinya sendiri. Jarak yang aneh ditinggalkan untuk seluruh dunia. Sudah beberapa tahun tidak bertemu. Dia berubah dari yang cerah dan ceria menjadi pemalu, kikuk, dan tertutup. Dalam semalam tidak bertemu. Dia dari yang menghindar menjadi penuh semangat. Sama sekali tidak bisa mengerti. Tepat saat CPU-ku terus-menerus meningkat suhunya. Shang Xinqi yang diam-diam mengikuti di sampingku tiba-tiba berkata, "Aku bersedia menjadi pacarmu." Chen Yuan berhenti melangkah. Dia menoleh untuk melihat. Shang Xinqi berhenti mengikuti. Dia menundukkan kepala dengan wajah memerah melihat rumput liar di celah pinggir jalan. Tangan kecilnya yang tegang mengusap-usap ujung bajunya. Aku menyipitkan mata menatapnya. Baiklah, tadi CPU masih sedang memanas. Sekarang sudah benar-benar overload. Rasanya seperti melewatkan satu episode. Jika aku tidak salah ingat, dia baru saja menolak pernyataan cinta tadi malam, kan? Aku sedikit menoleh untuk melihat ekspresinya. Dia tidak memiliki maksud tersembunyi. Semua yang ada di dalam hatiku terlukis di wajahku. Sekali lihat, bisa langsung terlihat bahwa dia tulus. Tapi, memahami tidak berarti bisa mengerti. Tahu bahwa dia benar-benar setuju. Namun tidak bisa memahami penolakannya tadi malam. Tindakan yang disetujui pagi ini. Atau bisa dikatakan, menolak pernyataan cinta adalah keputusan impulsifnya. Sedangkan menerima pernyataan cinta adalah hasil dari pertimbangannya yang serius. Memikirkan ini terasa agak rumit. Sementara itu, aku menyimpan rasa bingung di dalam hatiku. Aku berbalik dan melangkah maju. Shang Xinqi tertegun sejenak sebelum cepat-cepat mengikutiku. Lawan bicara tidak menjawab. Dia kembali merona dan mengulangi dengan suara pelan. Aku bersedia menjadi pacarmu. Pengakuan kita sudah terjadi semalam. Tidak perlu dihitung lagi pagi ini.
Shang Xinchi tiba-tiba panik dan terus meminta maaf. Maaf, semalam salahku. Aku menahan diri dan tidak tersenyum. Dalam hubungan, dua hati harus saling jatuh cinta. Tidak bisa dipaksakan. Shang Xinchi hampir menangis. Apa yang harus dilakukan? Sangat sulit mendapat keputusan untuk menyembunyikan masa lalu. Sepanjang hidup ini, aku akan bersamanya. Sekarang dia malah berkata tidak menyukainya lagi. Suaranya terdengar seperti menangis. Shang Xinchi merasa akan ditolak. Air matanya siap untuk jatuh. Dia mulai berkata sembarangan untuk meminta bertahan. Tolong, aku minta. Mau jadi pacarku? Ya? Aku tidak bisa tanpamu. Aku mohon padamu. Tidak berlebihan. Aku bahkan tidak punya kesempatan untuk merespons. Tiba-tiba air matanya mengalir deras. Tidak hanya itu. Dia sama sekali tidak peduli dengan pandangan orang lain. Lututnya melemah. Sambil berkata, tolong, aku minta. Dia langsung berlutut. Syukurlah aku cepat tanggap dan langsung menariknya. Mencegahnya. Jika ada yang memotret seorang gadis sambil menangis. Sambil berlutut di jalanan. Aku bahkan tidak berani membayangkan bagaimana rumor akan menyebar. Aku menariknya. Kenapa? Kenapa kamu tiba-tiba ingin berlutut? Shang Xinchi juga tidak menghapus air mata di pipinya. Dia tetap menatapku dengan tajam. Aku sudah tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak punya cara untuk menahanku. Dia mengerutkan bibirnya. Dia bisa saja menangis kapan saja. Aku merasa sakit hati sekaligus lucu. Apa? Apakah kamu berpikir dengan berlutut? Aku harus setuju padamu? Melihat niatnya disalahpahami. Shang Xinchi menggelengkan kepala seperti gendang. Butir-butir kecil semakin jatuh dengan cepat. Tampaknya akan segera putus. Aku juga tidak berani menipunya lagi dan berkata dengan serius. Jika kamu tidak menangis, aku akan setuju padamu. Dia terdiam sejenak. Kemudian cepat-cepat mengambil tangan dan menghapus air mata dengan sembarangan. Aku tidak menangis, aku tidak menangis. Aku memberinya selembar kertas. Dia menerima sambil menghapus dan bertanya. Apakah kamu mau jadi pacarku? Penampilannya yang gelisah dan terus-menerus mengkonfirmasi ini. Aku tidak bisa menahan tawa dan berkata. Bukankah aku sudah setuju denganmu? Shang Xinchi mengusap hidungnya. Aku juga tidak tahu harus berkata apa. Dengan sedikit gugup, aku mengucapkan terima kasih. Aku tertawa terbahak-bahak. Shang Xinchi tidak tahu dia sedang tertawa tentang apa. Dia hanya terpengaruh oleh senyumannya. Dia juga tertawa tanpa sebab yang jelas. Menangis dan tertawa. Hampir jadi gila. Keduanya tertawa cukup lama. Shang Xinchi yang pertama berhenti. Aku juga perlahan-lahan berhenti tertawa. Aku menggunakan tangan untuk mengusap air matanya di sudut mata. Kemudian aku menengok ke arah gadis di samping. Dengan tiap kata diucapkan. Xinchi, perasaan tidak diperoleh dengan meminta. Kita saling ingin untuk menyukai satu sama lain. Jantung Shang Xinchi yang terbuka hanya untuknya. Saat ini, ia merasakan pukulan yang sangat berarti. Ia merasa bingung dan tidak fokus. Ia bahkan tidak tahu bagaimana ia bisa pulang. Ketika ia tersadar, ia sudah berbaring di tempat tidur. Dengan wajah merah, ia memeluk selimut tanpa rasa kantuk. Kata-kata yang diucapkannya berputar-putar di benaknya. Saling bersedia untuk saling menyukai. Melanggar aturan. Kata-kata cinta seperti ini benar-benar melanggar norma. Dulu, ketika menonton drama. Saat membaca novel, Shang Xinchi selalu merasa bahwa ucapan cinta antara pasangan itu canggung dan terlalu mesra. Sekarang, ia benar-benar mengubah pandangannya. Ucapan cinta adalah sesuatu yang sangat pribadi. Hanya terbatas pada dua orang yang sedang jatuh cinta. Orang lain sulit untuk memahami. Saat ini, pikiran Shang Xinchi dipenuhi dengan sosok Chen Yuan. Ia merasa seolah telah terjatuh. Ia sama sekali tidak bisa menghindari untuk memikirkan dirinya. Sejak lulus SMA, ia belum pernah tidur dengan senyuman seperti sekarang. Bagi dirinya, tidur adalah hal yang monoton. Dalam mimpi hanya ada kegelapan yang tak terbatas. Bayangan-bayangan dalam kegelapan selalu menyiksanya. Dia sangat takut tidur. Sampai-sampai dia mengalami insomnia. Tetapi sekarang dia tidur nyenyak. Apakah kamu pernah melihat dewa? Aku pernah melihat dua dewa. Hari itu, dewaku memasuki duniaku dengan cahaya. Begitu cahaya muncul, bayangan-bayangan diinjak di bawah kakinya. Dia mendekat ke arahku. Lebih cepat satu langkah dari malaikat maut. Bab 12, Berkat Bunga. Setelah semalaman begadang, mencoba untuk pulih sepenuhnya dengan tidur lebih banyak. Itu adalah hal yang sangat tidak masuk akal. Chen Yuan sangat memahami hal itu. Dia tidur sampai sore. Tidur hampir 10 jam. Setelah bangun, kepalaku pusing. Rasanya tidak nyaman di mana-mana. Setelah memesan makanan, aku menggulir ponsel. Mungkin karena tidur terlalu nyenyak. Ada dua panggilan tidak terjawab dari ibuku. Segera aku menghubungi kembali telepon Ibu Xiao Huilan. Untungnya, ibu sedang dalam suasana hati yang baik. Hanya bertanya-tanya di telepon. Kenapa tidak menjawab telepon? Dia mencari alasan untuk menghindar. Jika tahu bahwa dia tidur,
Pasti akan dimarahi tanpa henti. Meskipun tahu itu adalah cinta. Tapi jika bisa dihindari, tetap saja berusaha menghindari dimarahi. Itu karena terlalu pelit. Nona Xiaohuilan adalah beberapa percakapan ringan di telepon. Pada dasarnya hanya beberapa nasihat klise. Ibu bilang akan pulang besok sore. Biarkan dia memasak sendiri. Jangan pesan makanan dari luar. Ingat untuk membantu menyiram tanaman. Dia melihat makanan pesanan di meja. Dengan tegas menjawab, "Tenang saja, Bu. Saya tidak memesan makanan dari luar." Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Nona Xiaohuilan, dia dengan mudah membuka foto profil WeChat Song Yue. Tidak melihat dia mengirim pesan. Mungkin dia belum bangun. Air matanya memang sudah lembut. Semalam dia merasa tidak ada yang salah. Tapi dia berbeda. Berdasarkan seberapa merah area matanya pagi ini. Kemarin malam pasti menangis dengan sangat hebat. Tidur lebih lama juga tidak masalah. Tidak tahu apa yang begitu layak untuk ditangisi. Benar-benar gadis yang bodoh. Chen Yuan memikirkan tentangnya sejenak. Lalu sambil makan makanan luar. Sambil memeriksa ponsel. Mencari sedikit sayur acar elektronik yang segar. Memeriksa dan memperbarui. Memeriksa lagi. Begitu berulang. Akhirnya tidak menemukan sayur acar elektronik. Makanan luar sudah habis dimakan. Terkejut, sayur acar elektronikku ternyata adalah mencari sayur acar elektronik. Menggibah dirinya sendiri. Membereskan kotak makanan luar. Dia kembali ke kamar tidur. Mengeluarkan buku catatan dan menghubungkan dengan baik. Ciri-ciri penundaan kerja. Segala pekerjaan desain selalu ditunda hingga sehari sebelum mulai bekerja. Besok harus melapor ke kantor cabang. Sekarang dia baru mengeluarkan buku catatan. Mengatur bahan yang perlu digunakan. Chen Yuan tidak pernah proaktif memulai pekerjaan. Semua dikejar waktu sampai harus lari terbirit-birit. Bekerja? Ya. Jika bisa mulai sedikit lebih lambat, maka mulailah sedikit lebih lambat. Bisa berbaring sambil menerima uang. Sebaiknya tidak mulai dulu. Ini adalah sikap kerjanya. Kebanyakan pekerja juga seperti ini. Tapi ada satu hal yang membuatnya berbeda. Selama dia berada dalam mode kerja, dia bisa menjamin efisiensinya penuh. Dia tidak akan main-main. Ini adalah karena sifatnya. Sejak dia bergabung dengan perusahaan, dia selalu disukai oleh rekan-rekannya dan atasan. Sebenarnya, pemuda ini memang berbakat. Muda, tinggi, dan tampan dengan aura cerah. Pandai berbicara. Mampu menangani masalah, dengan kemampuan bisnis yang kuat. Memiliki ambisi untuk maju. Bahkan di antara dua rekan kerja yang tidak cocok, dia juga bisa bergaul dengan baik. Keduanya bisa bergaul dengan lancar. Ini adalah kemampuannya. Ditambah lagi, dia tidak memiliki semangat kompetisi yang kuat. Mudah berkomunikasi dengan siapa saja. Hubungan dengan rekan kerja sangat baik. Atasan juga sangat memperhatikannya. Dia melangkah dengan percaya diri. Kali ini perusahaan menugaskannya untuk berlatih di cabang daerah. Juga menjadikannya sebagai bakat penting untuk masa depan. Dia masih terlalu muda. Baru lulus pada usia 24 tahun. Tidak mungkin langsung menugaskannya di kantor pusat. Posisi yang lebih penting, pihak atas sedang membicarakan. Memutuskan untuk menempatkannya di kantor cabang untuk mengambil alih beberapa urusan. Intinya adalah untuk berlatih terlebih dahulu. Karena akan pergi ke kantor cabang. Gaji ditentukan berdasarkan lokasi. Jika dibandingkan dengan kantor pusat di kota besar, perbedaannya cukup besar. Dengan kata lain, gaji yang tampak akan turun banyak. Namun, kantor pusat akan menutupi kekurangan dengan berbagai tunjangan. Jumlah yang diterima sebenarnya sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. Setelah memastikan pengaturan penempatan dirinya, atasan khawatir dia akan memiliki perasaan menolak. Mereka bahkan sengaja mengatur seseorang untuk menjelaskan situasinya kepadanya. Sebenarnya, menjelaskan atau tidak menjelaskan situasinya tidak ada bedanya. Dia tidak memiliki pendapat sama sekali. Kemanapun bekerja, itu bukanlah pekerjaan. Pergi ke tempat kecil bisa lebih santai. Mengenai gaji dan sebagainya, dia benar-benar tidak terlalu memperhatikannya. Dia bukan dari latar belakang yang miskin. Tekanan keluarga juga tidak besar. Selama dia bisa menghidupi dirinya sendiri, itu sudah cukup. Setelah mengetahui bahwa lokasi kantor cabang adalah kampung halamannya, kota Nanking, dia segera membeli tiket untuk pulang. Bekerja di kampung halaman sangat menyenangkan. Siapa yang ingin meninggalkan kampung halaman dan pergi ke kota besar untuk terkurung? Jika diungkapkan dengan indah, kota besar sebenarnya adalah penjara berbentuk gedung perkantoran. Orang yang menikmati hidup dimanapun pergi tetap merasakan kenikmatan. Mereka yang berjuang untuk kehidupan, hanya berpindah tempat dalam penjara yang berbeda. Namun, orang yang benar-benar menikmati hidup sangat sedikit. Melihat ke sekeliling, semua adalah pekerja yang berjuang demi kehidupan. Meskipun itu penjara, bisa menjalani penjara di tempat yang mereka kenal. Setidaknya akan sedikit lebih nyaman. Chen Yuan mengetik dengan penuh perhatian. Mengorganisir semua bahan yang dibutuhkan untuk besok. Kesibukan ini langsung berlanjut sampai malam. Setelah selesai,
Dia meregangkan tubuh dan minum sedikit air. Dia membuka aplikasi pesan di ponselnya. Ada pemberitahuan pesan WhatsApp yang belum terbaca. Itu adalah foto profil yang familiar. Di sisi lain, di rumah sewaan, Song Yue berbaring di tempat tidur. Dia juga tidak tahu mengapa dia bisa tidur begitu nyenyak. Dia melewatkan makan siang dan makan malam. Tidur ini langsung berlangsung hingga saatnya untuk tidur lagi. Kepalaku terasa berat dan pusing. Begitu terbangun, rasanya sama saja seperti belum bangun. Sulit membedakan antara mimpi dan kenyataan. Hal pertama yang terpikirkan saat ia bangun adalah segera membuka ponselnya. Masuk ke WeChat, memeriksa apakah ada foto profil baru di kontaknya. Mengklik foto profil itu, hingga melihat beberapa baris pesan singkat dan durasi panggilan suara yang berlebihan. Barulah ia merasa tenang. Ia sangat takut jika itu hanya mimpi belaka. Yang ditakutkan adalah tidak ada pertemuan kembali. Hanya sebuah mimpi yang muncul setelah ia mencoba mengakhiri hidupnya. Sebuah mimpi yang indah saat jiwa sekarat. Untungnya, kekhawatirannya tentang arang yang tidak terbakar adalah sia-sia. Itu juga bukan mimpi. Ia benar sudah bersama Chen Yuan. Sekarang diingat lagi, rasanya masih tidak nyata. Ia terdiam sejenak di atas ranjang. Dengan perasaan cemas, ia mengirimkan pesan WeChat kepada orang tersebut. Lagi ngapain? Pesan itu terkirim seperti batu yang tenggelam di laut. Tidak ada balasan untuk waktu yang lama. Ia sangat ingin mengirim beberapa pesan lagi untuk bertanya. Tetapi dia juga takut akan mengganggunya. Hanya bisa memegang ponsel dan menunggu dengan tenang. Seseorang dalam waktu menunggu, paling mudah berhayal. Dia mulai berpikir, apakah dia sedang sibuk bekerja? Apakah mungkin dia terkena flu semalam? Mungkin awalnya masih bisa dianggap masuk akal. Tetapi semakin lama semakin tidak masuk akal. Semakin dipikirkan semakin khawatir. Saat dia mulai, apakah mungkin ada penjahat yang masuk dan merampok? Kemungkinan dia diculik. Suara notifikasi pesan dari ibu kota tepat waktu berbunyi. Memotong lelucon gila yang berani dari gadis itu. Chen Yuan tidak akan tahu tentang pesan ini. Membuatnya lolos dari sebuah kasus penculikan dengan tiba-tiba. Baru saja di tempat kerja. Maaf, tidak melihat pesanku. Song Yue juga tidak peduli berapa lama dia menunggu. Membalas pesan dengan senyum ceria. Yang penting kamu tidak apa-apa. Chen Yuan terlihat bingung. Apa ini semua? Sama sekali tidak dalam frekuensi yang sama. Setelah itu, mereka berdua mengirim pesan lagi untuk sementara waktu. Setelah mengetahui bahwa Song Yue tertidur sampai sekarang, tanpa makan apapun, dia berkata dua kalimat kepadanya. Entah kenapa, meskipun dia dikatakan demikian, tapi Song Yue merasa sangat nyaman. Sudah lama sekali tidak ada yang mengurusnya. Sejak lulus SMA, setelah ayahnya mengakhiri hidup karena utang judi. Ini adalah orang pertama yang peduli padanya dan mengatakannya. Ternyata dibatasi itu adalah hal yang begitu bahagia. Dia sendiri bahkan tidak menyadarinya. Dalam ketidakjelasan, dia terbangun dengan suatu sifat aneh. Di tengah malam, bulan juga seharusnya merasa lelah oleh bintang-bintang. Kedua orang yang terpisah oleh dua jalan saling mengucapkan selamat malam. Hati ini terbenam dalam mimpi. Bunga cinta tampaknya mulai mekar. Namun, sebuah pot bunga dalam ruangan itu menuju layu. HMPH, mulut pria itu cuma tahu bilang, iya, aja. Cuci baju 2 hari tapi setetes pun gak dicuci. Pot bunga pembawa sial. Saya lihat ketiga dari kalian cukup bahagia. Bagaimana kalau begini? Tunggu sebentar. Memberikan sedikit semangat kepada keduanya. Bab 13, wawancara 3 dalam 1 pada hari Senin. Langit berwarna biru cerah. Tanpa awan sejauh mata memandang. Hari ini adalah awal tahun ajaran baru bagi para siswa. Juga saat pekerja menyudahi minggu kerja. Hari-hari untuk kembali mulai bekerja. Chen Yuan mengendarai Chevrolet milik ayahnya untuk melapor ke perusahaan baru. Melalui area kampus. Suasana ramai ini berbeda jauh dibandingkan dengan 2 hari lalu. Bisa dibilang perbedaan yang mencolok. Melihat kembali ke dalam dari gerbang sekolah. Bisa terlihat beberapa siswa. Mengenakan seragam biru putih. Remaja pria dan wanita yang memancarkan energi muda. Melaju di jalan utama. Dapat mendengar suara siaran dari lapangan sekolah. Suara guru penuh semangat. Diperkirakan sedang mengadakan upacara pembukaan tahun ajaran. Lingkungan sekitar sekolah juga sangat berbeda. Berbagai toko berdiri di sekitar pintu masuk. Berbagai macam promosi khusus awal semester. Papan nama. Sekolah yang sama. Kesibukan yang sama. Sedikit terkenang. Itu juga pernah menjadi masa mudanya yang telah berlalu. Tunggu sebentar. Bukankah baru berusia 24 tahun? Ini adalah masa yang sangat baik. Bagaimana bisa berani merasakan sakit lagi? Ternyata pekerjaan membuat orang terburu-buru. Dalam tubuh yang berusia 20-an. Sudah terisi dengan jiwa seperti orang tua berusia 70 atau 80. Seandainya bisa tidak masuk kelas ini, pasti lebih baik. Di hari Senin yang istimewa ini. Sebagai pekerja, tidak bisa dihindari untuk merasa sedikit kesal. Mengeluh sendiri dalam mobil sejenak. Mengikuti navigasi sampai di pintu perusahaan.
mencari tempat untuk parkir, merapikan diri saat keluar dari mobil. Meski mengeluh, bagaimana bisa hidup tanpa bekerja? Hidup, kan? Seperti ini, mengeluh sedikit. Lalu, apa yang harus dilakukan tetap dilakukan. Chen Yuan adalah orang yang beruntung dan memiliki kemampuan yang baik. Dia punya banyak teman. Saat tahun kedua kuliah, direkomendasikan oleh seorang senior yang sangat akrab dan juga sangat luar biasa. Barulah memiliki kesempatan untuk masuk ke industri game. Setelah magang di perusahaan besar, semuanya berjalan lancar. Kali ini ditugaskan untuk berlatih di kantor cabang. Bicara tentang ini, kantor cabang ini juga tidak sederhana. Katanya ini adalah anak perusahaan. Sebenarnya ini adalah studio di bawah perusahaan besar. Ini adalah departemen proyek independen yang bertanggung jawab atas sebuah game cinta jangka panjang. Ngomong-ngomong, ini adalah hasil dari situasi dan keadaan. Departemen proyek ini sejak didirikan, selalu berada dalam keadaan yang tidak terlalu ramai. Namun, ada perusahaan besar sebagai sandaran. Tidak langsung tenggelam dalam gelombang besar zaman. Ditambah dengan berbagai dukungan teknis dari perusahaan besar. Dan filosofi operasi jangka panjang. Yang pertama kali tereliminasi adalah studio game independen lainnya. Pepatah mengatakan, unta yang kurus masih lebih besar daripada kuda. Kualitas game mereka tidak perlu diragukan lagi. Sayangnya, tidak ada dana untuk kampanye pemasaran. Ditambah lagi, audiens untuk game cinta murni tidak cukup besar. Selalu berada dalam keadaan beroperasi tanpa banyak sorotan. Sebenarnya, pada awalnya, kepala proyek, saat memilih kelompok sasaran, dia juga mempertimbangkan masalah ini. Fokus utamanya adalah cinta murni. Basis pengguna tidak cukup besar. Namun, mereka memiliki tingkat keterikatan pengguna yang tinggi. Ini adalah pilihan yang sangat konservatif. Meskipun tidak ada prospek yang cerah, tapi tidak sampai mati mendadak karena kelaparan. Faktanya, demikianlah kenyataannya. Banyak game yang mengikuti tren eksplorasi dunia besar dan sistem gacha. Banyak yang mati satu demi satu. Hanya departemen ini yang tetap bertahan. Awalnya kami pikir akan terus beroperasi sampai rilis resmi. Namun baru-baru ini terjadi perubahan besar yang tiba-tiba. Dalam keadaan perpecahan antara pria dan wanita yang semakin memburuk. Dalam lingkungan komunitas game yang kacau balau. Berbagai keanehan dan kekacauan. Game yang berfokus pada operasi jangka panjang sangat sulit untuk dikelola. Suasana negatif di komunitas semakin parah. Banyak yang baik dan buruk bercampur. Selalu ada yang tidak mau bermain saat ada kesulitan. Karakter wanita terlalu terbuka. Karakter dibungkus seperti Zongzi. Plotnya sangat infantil. Plotnya berbelit-belit. Sang penjawab teka-teki belum berhenti memberikan berbagai ritme. Segera diikuti dengan yang baru muncul. Namun begitulah yang tak terduga. Seseorang menyebutkan tim proyek game ini. Dikatakan ribut tetap ribut. Keributan tetap keributan. Jangan merusak tempat suci cinta sejati ini. Ketika disebut seperti ini, pandangan pun terfokus. Dulu hanya terkenal sedikit di kalangan cinta sejati. Sekarang tiba-tiba diperbesar secara tak terbatas. Dijadikan sorotan publik. Arus pengunjung pun datang bersamaan. Ditambah lagi dengan komposisi yang cukup bersih. Semakin dalam dijelajahi oleh pemain. Semakin kuat untuk diperiksa. Sudah lama tidak ada yang mengikuti tren. Terus-menerus mempertahankan produk cinta sejati. Ditambah lagi dengan perencana yang tidak berpura-pura mati. Hampir 24 jam aktif menanggapi umpan balik pemain. Sikap pelayanan yang mengutamakan pemain. Mengedepankan operasi yang berorientasi pada pelayanan. Kualitas permainan itu sendiri sudah cukup baik. Tiba-tiba banyak pemain yang membanjir. Kebanyakan datang mengikuti tren. Baik yang pernah bermain atau tidak bermain permainan serupa. Semuanya datang untuk merasakan cinta manis. Gelombang ini hampir tanpa biaya untuk publikasi besar. Membuat permainan ini dan tim proyeknya langsung terkenal. Hingga baru-baru ini, suasananya baru mulai mereda. Meskipun demikian, arus kas selama periode ini sudah sangat mencolok. Lebih dari 10 kali lipat dari titik peluncuran. Selain itu, memperkuat kesepakatan kembali. Juga meninggalkan banyak pengguna. Dari awal, pemain menyebutnya sebagai tempat cinta yang murni hingga menjadi nyata. Baru saja berlalu beberapa bulan. Dalam waktu yang begitu singkat, dapat dari tempat yang tidak terlalu populer. Tim proyek independen. Sementara menjadi fokus pembicaraan di perusahaan induk. Jika harus dikatakan, tidak ada yang benar-benar nyata. Itu pasti tidak mungkin. Perusahaan induk kali ini mengatur agar dia datang untuk belajar. Selain untuk mendapatkan pengalaman, juga untuk membiarkannya belajar lebih banyak. Keluar dari tempat parkir, Chen Yuan berjalan menuju perusahaan. Sambil mengingat kembali informasi latar belakang yang relevan. Tugas utamanya hari ini adalah mencari pendaftaran sumber daya manusia. Mengenal posisi tersebut, tidak ada yang terlalu penting. Cukup santai. Perusahaan ini tidak terlalu besar. Dari luar terlihat seperti gedung perkantoran 3 lantai yang sangat biasa. Saat itu dia melihat seorang pria berkacamata yang berpakaian resmi, yang keluar dari pintu besar.
dengan langkah cepat meninggalkan tempat. Dari situ dia segera memastikan lokasi masuk. Dia melangkah maju, masuk ke aula. Begitu masuk, di depan ada meja resepsionis. Lantai keramik putih krem dan meja resepsionis putih. Dekorasi aula hampir mirip dengan sebagian besar ruang layanan telepon. Secara keseluruhan biasa saja, tapi sangat bersih. Tampaknya lingkungan kerja harusnya cukup baik. Chen Yuan tiba di depan meja resepsionis. Melihat ke kiri dan ke kanan. Halo, ada orang? Bukankah ini pagi hari Senin? Di depan meja resepsionis tidak ada seorang pun. Ini adalah hal yang pasti tidak akan terjadi di kantor pusat, tapi di studio lokal. Di satu sisi, ini adalah masalah dana dan tenaga kerja. Di sisi lain, di kota-kota kabupaten kecil, jarang sekali ada orang yang mengunjungi perusahaan permainan. Kehidupan tanpa orang di meja resepsionis bukanlah hal yang aneh. Cukup panggil saja. Dia telah mempelajari semua ini sebelumnya. Begitu kata-katanya baru saja selesai. Seorang pria yang agak pendek, tetapi terlihat cukup bersemangat, berjalan cepat dari sisi datang. Dia berjalan dengan anggun mengenakan pakaian formal. Sepertinya itu dia di depan. Suaranya datang lebih dulu sebelum dia. Maaf telah membuatmu menunggu. Senyumnya sangat menular. Chen Yuan juga menunjukkan kebaikan yang sama. Aku baru saja sampai. Dia akan memperkenalkan diri sebentar. Menjelaskan kehadirannya. Lawan bicaranya sangat tajam. Dia segera membuka percakapan. Dia langsung bertanya. Kamu dari Departemen Teknis, kan? Chen Yuan terdiam sejenak. Perusahaan mengatur kedatangannya. Dia belum menyebutkan posisi pastinya. Harus melihat pengaturan SDM di sini. Namun, di kantor pusat, dia berada di Departemen Teknis. Tidak mungkin belajar lintas departemen. Melihat seberapa ramahnya pria itu. Diperkirakan kantor pusat sudah berkomunikasi dengan sini. Semuanya sudah diatur. Tinggal mengikuti prosedur saja. Dia menjawab dengan senyum. Pria di meja depan yang menunjukkan arah kepadanya. Hanya beberapa langkah saja. Saya tidak akan mengantarmu ke sana. Di sana adalah kantor SDM. Chen Yuan mengucapkan terima kasih dan berjalan pergi. Melewati meja depan. Di samping ada ruang tunggu kecil. Hanya ada satu kantor yang tertutup. Dia secara naluriah merapikan kerahnya. Secara perlahan mengetuk masa lalu. Silakan masuk. Suara wanita yang jernih terdengar dari dalam. Chen Yuan mendorong pintu dan masuk. Kantornya tidak besar. Tata letaknya sederhana. Sekilas melihat mesin minum di meja panjang. Di sisi meja lainnya duduk seorang gadis yang sebaya. Sedang memeriksa bahan-bahan. Sepertinya dia adalah orang dari Departemen SDM. Setelah Chen Yuan dan King datang, Su Zha baru saja mengalihkan pandangannya dari dokumen. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sejenak. Sepertinya dia merasakan sesuatu. Kemudian dia melihat lagi. Setelah mengamati dengan cepat dari atas ke bawah, wajahnya tidak bisa tidak menunjukkan sedikit kelembutan. Dia memberi isyarat untuk duduk di kursi seberangnya. Manusia, kan, adalah makhluk visual. Kesan pertama tetap sangat penting. Chen Yuan tidak pernah khawatir tentang masalah citra. Ini semua berkat konfigurasi bawaan dari orang tua. Sejak kecil hingga dewasa, meskipun tidak bisa dibilang sangat tampan. Tapi jika sedikit berdandan, dia juga tipe yang segar dan menarik untuk dilihat. Ditambah lagi dengan kebiasaan berolahraga selama bertahun-tahun. Postur dan bentuk tubuhnya cukup baik. Secara penampilan, dia terlihat cukup menarik. Chen Yuan datang dan duduk. Su Caca pun tidak melihat dokumen lagi. Hanya menatapnya. Kamu terlihat sangat muda. Aku baru lulus tahun ini. Baru lulus. Universitas NATO, program sarjana dan pascasarjana terintegrasi. Masih mahasiswa pascasarjana. Su Caca terkejut. Dengan bingung membuka dokumen. Tadi aku membuka dokumen saat merasa bosan. Dalam ingatanku, tidak ada yang seperti ini. Seseorang yang muda dan berpendidikan tinggi. Mencari-cari dokumen dengan agak berantakan. Dia juga tidak bisa memahaminya. Akhirnya tidak melihat dokumen lagi. Dia membersihkan tenggorokannya dan bertanya. Yang ingin kamu tuju adalah departemen program. Chen kamu. Sebelumnya saya bekerja di departemen pemrograman. Tapi jika perusahaan memiliki pengaturan lain, saya juga ikut. Menatap orang di depanku ini. Su Caca merasa sedikit bingung. Tatap mata mereka bertemu. Pagi ini ada wawancara. Dia adalah seorang programmer baru di departemen program. Namun dia tidak bisa memahaminya. Muda, berpenampilan baik, berpendidikan tinggi, baru lulus, dan juga memiliki pengalaman kerja. Dengan kondisi seperti ini, bagaimana dia tidak memikirkan untuk datang ke perusahaan kecil ini? Su Caca mengingat kembali. Apakah kamu tahu tentang perusahaan kami? Tiba-tiba ditanya tentang sesuatu yang telah dipersiapkan dengan baik.